Hai yang di sana, aku Evie dari Georgia. Jadi, aku terlihat seperti gadis remaja biasa, ya kan? Kalian tunggu saja sampai kalian lihat apa yang bisa kulakukan. Anak-anak zaman sekarang sangat kasar dan sulit diatur. Kusalahkan para orang tua, sudah tak ada lagi kedisiplinan. Lihat, mereka bahkan tak hormati kepala sekolah mereka. Tapi tak masalah, aku tahu cara menangani mereka. Begitulah, hanya beberapa kata dan kelas langsung diam. Apa ini Bu Gardner? Wisata itu yang kami nantikan selama berbulan-bulan. Berkat perilaku buruk semuanya. Ya, lebih tepatnya berkat tindakan kalian 25 orang dari 300 murid yang ada. Tak seorang pun punya sesuatu untuk dinantikan tahun ini. Oke, kalau begitu, Bu. Hukum kami. Tapi kenapa harus menyeret seluruh angkatan dalam hal ini? Kelas yang lain pasti tak akan membiarkan kami sendiri setelah ini. Tak seorang pun suka dihukum. Itulah kenapa itu berhasil. Sekarang, kita lihat apa yang rekan kalian katakan soal ini ya. Seluruh kelas bergumam dengan, sungguh tak adil, semena-mena, penyihir jahat. Astaga, anak-anak ini selalu penuh energi. Kembalilah ke tempat duduk kalian dan tulislah permintaan maaf kepada Bu Helen, serta janji tak akan berperilaku buruk lagi. Kalau tidak, semua orang dengan enggan duduk. Dan begitulah. Ya Tuhan, siapa kau? Saya, hanya saja. Murid-murid yang sulit diatur ini perlu dapat pelajaran karena sudah membuat Bu Helen begitu kelelahan sampai berakhir di rumah sakit. Jadi kau memutuskan untuk meniruku? Baiklah kalau begitu tolong beritahu ibumu kita akan bicarakan ini di sini besok pagi. Dengan murung aku jalan pulang sepelan mungkin. Segera saat aku jalan melewati pintu, ibu melotot padaku. Ya, ibuku adalah Bu Helen, wali kelas terbaik yang pernah ada. Bagaimanapun, anak-anak di kelasnya membuat hidupnya merana, yang menyebabkan ibu mengalami tekanan darah tinggi dan akhirnya berakhir di rumah sakit. Aku hanya ingin membantunya, tapi sebaliknya, aku hanya berhasil memperburuk keadaan. Hai Bu, aku minta maaf, tapi tak kusesali perbuatanku. Ibu mulai menceramahiku tentang bagaimana keadaan sudah cukup buruk karena ayah pergi, dan murid-muridnya yang membangkang tanpa perlu aku bertindak seperti orang gila. Orang gila? Maksudnya saat dimana aku meniru orang-orang yang kuinginkan? Tapi itulah hobiku. Aku mewarisi hasrat itu dari ayahku, seorang penata rias efek khusus yang terkenal. Perasaan di saat aku sukses berubah jadi seseorang itu luar biasa. Dan itu juga membantuku merasa terhubung dengan ayahku, meski aku belum bertemu dengannya sejak sekian lama. Ini semua bermula saat aku usia 13 tahun, dan ayah membantuku dandan menjadi idola favoritku di festival sekolah. Ayah mengajariku bagaimana menganalisa karakter dan mempraktekkan penyamaran. Eyeliner tebal, mata smoky, kontur, ditambah pakaian bodycon. Aku terlihat seperti si L dari 2NE1 sungguhan. Teman-temanku suka sekali tampilan baruku, jadi selama beberapa tahun berikutnya, aku menyamar jadi banyak orang. Termasuk Lady Gaga, Avril Lavigne, Miley Cyrus, dan Sia. Perasaan bahwa bakat make-upku dikagumi dan dinanti-nantikan, sungguh membuat ketagihan. Hey, apa kali ini Billie Eilish? Kenapa bukan Taylor Swift? Aku sangat menyukainya. Aku selalu melakukan apapun yang ku mau, dan selalu persis jadi siapa aku. Wah, kau persis sekali. Kau ini shape-shifter atau apa? Tak perlu diragukan. Sekali aku meniru seseorang, kupastikan kutiru gerak-gerik dan tingkah laku mereka dengan benar. Bakatku tak berhenti pada makeup yang luar biasa. Aku berusaha mengumpulkan barang-barang dari lokerku saat segerombolan murid melewatiku dan hampir membuatku terjatuh. Hah? Siapa cowok asing dan cukup tampan yang mereka kejar itu? Lihat betapa sombongnya dia. Apa dia pikir dia itu Donald Trump atau siapa? Itu Sander. Dia baru pindah ke sini. Oh ya, pelankan suaramu. Kau tak mau membuat para penggemarnya kesal. Aku tak takut dengan cewek yang terlalu kemayu itu yang tergila-gila dengan cowok. Tak ada yang membuatmu takut ya kan, Evie? Sekarang ayo kita makan granola. Leo mungkin suka granola yang membosankan, tapi tidak, terima kasih. Aku akan makan hamburger dan ayam goreng. Billie Eilish bukan tipe yang menolak makanan lezat untuk omong kosong penggila sehat. Oh, itu dia lagi si Sander yang menyebalkan.
Tapi kali ini dia mengincar Kayla, gadis seksi sombong dari kelasku. Ada cowok yang mendekatiku dan minta selfie denganku. Kemudian tiba-tiba ku dengar teriakan. Kau pikir kau sedang apa? Aku berbalik dan melihat apa yang terjadi. Dan kulihat Kayla mengamuk ke gadis malang yang tak sengaja tersandung dan jatuh ke pangkuan Sander. Apa yang kau pikir kau lakukan? Lihat dirimu sendiri sebelum mencoba menarik perhatian cowokku. Dasar bodoh dan jelek. Sombongnya. Apa dia pikir kecantikannya begitu memukau sampai bisa membantunya mempertahankan cowoknya? Tapi tidak dengan otak kosong itu, sis. Setelah beberapa hari riset, aku muncul ke sekolah tampil persis seperti Kayla. Kusempurnakan semuanya, mulai dari rambut pirangnya, make up, pakaian, cara jalan, dan suara. Jujur, kali ini aku cukup gugup. Berpakaian sebagai orang yang aku sungguh kenal selalu lebih menyeramkan, terutama saat temannya sedang berjalan mendekat. Wah, gaun ini cantik sekali. Kau ini sungguh fashionista sekolah kita, Kay. Ayo, Sander menunggu kita di lapangan olahraga. Tolonglah, kau pikir aku sungguh mau ada kau di dekatku? Aku hanya memanfaatkanmu. Dan kamu, kau terus membuntutiku seperti peliharaan. Itu tragis sekali. Apa kau gila? Aku tahu kau juga suka Sander. Aku bisa lihat tatapan mesra yang kau berikan padanya. Setelah aku putus dengannya, akan kupertimbangkan memberinya padamu. Aku berjalan pergi meninggalkan para cewek itu kebingungan. Tapi aku tak bicara apapun yang berbeda dari apa yang Kayla pikirkan. Ya kan? Andai saja dia sangat berterus terang dengan teman-temannya. Sekarang, mari kita lihat ke target utama. Memikirkannya membuat bulu kuduku berdiri. Aku sedang sibuk, sayang. Nongkrong saja dengan teman-temanmu sekarang. Dia sedang main Call of Duty di ponselnya. Aku di sini untuk putus dengannya. Tapi, tunggu dulu. Cowok ini jago. Aku mau mencoba. Sejak kapan kau tahu cara memainkan permainan ini? Dia terlihat agak terharu saat aku menunjukkan minat. Oke, aku akan tunggu sampai ini selesai. Lalu kemudian, kita pisah. Ku cari Leo, tapi dia bahkan tak mengenaliku. Kasihan dia sudah mencari Billie Eilish sejak pagi. Sementara Leo mengeluh, dengan cepat dia membantuku menghapus makeupku, supaya aku bisa kembali terlihat sepertiku sebelum ada yang menduga apa yang baru saja kulakukan. Mulai dari hari itu, teman-teman Kayla menjauhinya. Jadi dia hanya bisa nempel ke Sander. Dan menurutku, dia tampak lelah dengan cewek yang nempel terus ini. Sekarang bahkan penampilannya membuatnya bosan, Waktunya tiba. Ku pakai makeup sebagai Kayla lagi dan mencarinya. Aku mau tas ini. Jangan coba-coba menipuku dengan yang palsu. Oke, terserah maumu. Aku mau kau berhenti main COD. Dengan begitu kau bisa terus berada di sisiku. Oke, akan kuikuti kau sepanjang hari. Aku ingin mengadakan pesta dan mengundang seisi sekolah. Tugasmu mengumpulkan semua orang agar mengurumuniku seperti yang dulu. Jika kau tak bisa lakukan itu, kita putus. Deal. Tapi, kulihat semua orang menyukaimu. Betul kan, Evie? Oh, sial. Apa dia sudah menyadari ini aku? Tapi sejak kapan? Aku harus mengakui bakatmu. Andai saja kau tak tampilkan pesonamu, kau tak akan ketahuan. Ya, Kayla memang terlihat seperti lukisan, tapi tampak membosankan dibandingkan denganmu. Matamu sungguh jeli, tapi kau tak jauh beda dengan dia. Bu Helen itu ibumu, kan? Jangan kaget, aku ini pengamat yang lebih baik dari perkiraanmu, sama sepertimu. Aku tahu kalau Kayla adalah pemicu keributan di kelas yang membuat ibumu dilarikan ke rumah sakit. Aku sudah minta maaf pada ibumu atas perilaku Kayla. Dan jika kau ingin tahu kenapa aku lakukan itu karena aku naksir sekali padamu. Oh ya Tuhan, aku tak menyangka semua jadi seperti ini. Tapi, oke. Ku anggap itu tamparan keras untuk Kayla demi ibuku. Aku setuju untuk kencan dengannya. Keesokan harinya, aku muncul lagi di sekolah sebagai Ariana Grande, hanya karena aku ingin. Tapi kali ini aku juga memainkan peran lain, pacar Sander. Seperti biasa, tiap kali aku berdandan sebagai karakter baru, semua mata memandangku. Tapi kali ini lebih epik dari ketika aku jalan berdampingan dengan cowok paling seksi di sekolah. Saat Leo melihat aku sedang bersama Sander, dia memutar matanya padaku lalu berjalan pergi. Kemudian Kayla berjalan di tikungan, melihat kami bersama dan mulai berteriak padaku. Beraninya kau curi cowokku. Kau itu cuma peniru yang menyedihkan. Sander meraih lenganku dan membentaknya. Evie itu kreatif, lebih baik, dan sangat lucu.
Aku ingin bersamanya. Aku menyukainya. Wajah Kayla berubah. Kemudian dia menunjuk jarinya di depannya. Teganya kau lakukan ini padaku. Aku akan balas semua ini. Kemudian dia pergi dengan gusar. Sander menatapku dan bertanya apa aku baik-baik saja. Kemudian dia mengundang semua orang ke pesta di rumahnya malam itu untuk merayakan fakta kalau kini aku jadi pacarnya. Apa dia serius? Tapi terserahlah. Tak sopan jika aku berkata tidak, ya kan? Jadi malam itu aku ke pestanya. Yang mengejutkanku, Kayla juga ada di sana. Jadi aku menggoda Sander untuk membuatnya lebih kesal. Kemudian tiba-tiba Sander condong mendekat ke wajahku, yang membuat seluruh tubuhku merasa panas. Apa yang terjadi? Apa dia akan menciumku? Tapi kemudian dia berbisik di telingaku. Kau belum memberitahuku perasaanmu kepadaku. Kau menantikan jawaban ini, ya kan? Tapi sebelum bisa kujawab, Leo muncul entah dari mana, meraih tanganku dan menyeretku keluar dari sana. Apa yang kau lakukan? Akulah yang seharusnya mengajukan pertanyaan itu padamu. Apa yang akan kau katakan? Bahwa aku juga punya perasaan padamu? Semua ini hanya jebakan antara Sander dan Kayla untuk mempermalukanmu. Untung bagimu aku tiba tepat waktu dan mencuri dengar Kayla bicara dengan teman-temannya tentang rencana kotor ini. Apa yang kau bicarakan? Kau pikir aku akan jatuh ke dalam perangkap mereka begitu mudah? Aku sudah tahu trik kotor mereka dan hendak beritahu semua orang betapa brengsek mereka. Tapi kemudian kau muncul dan mengacaukan rencanaku. Aku tak peduli betapa pintar dan sempurna rencanamu. Berapa lama lagi kau akan lanjutkan pertikaian yang melelahkan ini? Mereka pikir hanya karena mereka berdua keren, mereka bisa perlakukan orang lain seperti boneka mereka. Cukup, aku sudah muak. Evie, kau lebih baik dari ini. Aku tak suka dengan versi dirimu yang menuntut balas dendam. Kumohon bisakah kau hentikan saja dan kembali jadi normal? Leo berjalan pergi dengan gusar dan meninggalkanku sendiri di jalan. Aku bergegas pulang dan menghapus makeupku. Kenapa Leo begitu marah padaku? Aku tak lakukan kesalahan. Leo berhati lembut yang kukenal tak pernah marah atau bahkan menentang keinginanku. Dan dia selalu jadi pendukung antusias tiap kali kutiru seseorang. Apa yang merasukinya? Aku terus menelponnya tapi Leo mematikan ponsel. Aku merasa begitu kesepian, ini sungguh buruk. Kemudian ku dengar ada yang mengetuk pintu. Ibu mengintip dari baliknya. Melihatku sedih, ia datang dan memelukku. Aku senang ada ibu yang menenangkanku, jadi akhirnya ku ceritakan semua padanya. Sepertinya Leo hanya cemas denganmu. Sedangkan untuk Sander dan Kayla, mereka tak pantas dapatkan waktu dan tenagamu. Jangan jadi orang yang bukan dirimu hanya untuk balas dendam ke orang yang tak pantas mendapatkanmu. Tapi, tiba-tiba, ku dengar gemerisik di luar jendela kamarku. Kemudian Leo menjulurkan kepalanya melaluinya. Kalau kau tak lelah, teruslah meniru. Kau terus membuntutiku seperti peliharaan. Pergi dan jalani kehidupanmu sendiri. Aku dan ibu tertawa berdua dengannya. Kemudian ku peluk Leo dan katakan padanya aku menyesal. Benar, bahwa pura-pura jadi orang lain itu melelahkan. Dan aku harus akui, aku salah menggunakan nama Kayla untuk menyabotase hubungannya. Besok aku akan mencarinya lalu minta maaf. Meskipun aku tak ingin, tapi aku harus cari cara untuk mengakhiri semua ini dengan damai. Kemudian, aku bisa fokus jadi diri sendiri sementara waktu, tanpa ada drama apapun. Hai, aku Belle. Umurku 18 tahun dan hari ini adalah hari pertamaku di Boston College. Keren kan? Oh, tunggu. Sepertinya aku mendengar seseorang menangis. Kenapa kita tidak pergi berbelanja? Itu akan membuatmu merasa lebih baik. Tidak, aku tidak mau melakukan apapun. Tinggalkan aku sendiri. Tunggu, gadis yang terisak-isak itu dia terlihat sangat familiar bagiku. Apakah itu dia? Lihat apa kamu? Gadis yang lain membentakku. Astaga, kenapa serius sekali? Keesokan harinya aku memutuskan untuk melakukan kegiatan bertetangga, jadi aku membawakan pie apple untuknya. Pintunya terbuka dan, wow, dia tampak seperti baru saja kena badai. Rambut dan pakaiannya berantakan dan matanya bengkak. Oh, hai. Aku, Belle, baru saja pindah ke sini. Senang berkenalan denganmu. Oh, hai. Aku Lara. Ya, Lara. Lara dari SD. Bagaimana mungkin dia tidak tahu kalau itu aku? Kemudian kenangan masa kecilku mulai muncul kembali di benakku. Saat itu aku sangat pemalu dan karena keluargaku punya masalah keuangan, aku selalu memakai pakaian usang.
Aku kira ini menjadikanku sasaran empuk bagi beberapa anak jahat. Lalu suatu hari saat aku sedang berjalan pulang dari sekolah, anak-anak itu mengikutiku, mendorongku, lalu mulai tertawa sambil menggeledah tasku. Namun kemudian sebuah mobil mewah berhenti di samping kami, dan Lara mengintip melalui jendela dan berkata kepada mereka, "Biarkan dia sendiri, kalau tidak aku akan membatalkan undangan kalian ke pestaku." Setelah itu Lara pergi sebelum aku sempat mengucapkan terima kasih, dan anak-anak jahat itu langsung pergi. Melalui mata anak kecilku aku melihatnya sebagai bidadari. Dia cantik dan populer. Tapi dia tetap berhenti untuk membantuku. Sayangnya, setelah kejadian itu, orang tuaku berpikir yang terbaik adalah memindahkanku ke sekolah lain. Dan aku tidak pernah melihat Lara lagi. Ya, sampai sekarang. Terima kasih untuk pie apple-nya. Masuklah jika kamu mau. Oh ya, kalau kamu tidak keberatan. Aku masuk ke dalam dan, ya ampun, kamarnya berantakan. Pakaian berserakan di mana-mana. Sampah berserakan di lantai, dan piring-piring kotor berserakan di baskom. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi padanya hingga membuatnya terjerumus ke dalam kesedihan. Jadi, aku bertanya padanya ada apa, dan dia memberitahuku bahwa pacarnya baru saja putus dengannya. Bagian terburuknya adalah dia meninggalkan keluarga dan teman-temannya untuk pindah ke sini demi dia. Tetapi dia mengakhiri segalanya tanpa memberinya penjelasan. Kasihan Lara, perpisahannya sudah berakhir 2 bulan yang lalu, namun hal itu sepertinya masih segar dalam ingatannya. Aku mencoba menghiburnya, tetapi semakin aku melakukannya, dia semakin menangis. Keesokan harinya aku memutuskan untuk mampir dan memeriksa apakah dia baik-baik saja. Pintunya terbuka sedikit, jadi aku mengintip ke dalam dan melihat Lara yang tampak murung duduk di lantai, memeluk dan mengendus sesuatu. "Lara, apa yang kamu lakukan?" "Aku menemukan ini dan aku sangat merindukannya." Ternyata dia mencari sweaternya di lemari dan akhirnya menemukan hoodie mantannya. Itu saja. Cukup sudah. Sudah waktunya aku akhirnya membalas budi dan menyelamatkan Lara sama seperti saat dia menyelamatkanku di kelas 5 SD. Kamu tidak akan pernah move on jika barang-barangnya menatap langsung ke wajahmu. Aku mengatakan padanya sudah waktunya untuk membuang barang-barang mantannya. Dan apa kalian tahu, dia punya sekotak besar barang-barang mantannya. Aku melihatnya, dan saat itulah aku melihat foto mereka. Ini? Dia? Aku tidak bisa menyembunyikan kekagetanku. Ya, itu Cameron, pacarku, atau lebih tepatnya mantanku. Kenapa kamu bertanya? Oh, tidak apa-apa. Syukurlah kalian sudah tidak pacaran. Kata brengsek tertulis di seluruh wajahnya. Lalu kami membuang seluruh kotak itu ke tempat sampah asrama di lantai bawah. Gadis malang itu sepertinya ingin melompat ke sana untuk mengambilnya. Aku akan membantumu mengatasi orang ini. Aku janji. Kamu akan menyadari betapa menyenangkannya menjadi jomblo. Oh, kamu juga jomblo? Ya, tentu saja. Sekarang barang-barang mantannya sudah dibuang ke tempat sampah. Sekarang saatnya menjalani kehidupan jomblo yang paling bahagia. Setiap pagi aku mengajak Laura jogging keliling taman bersamaku dan menunjukkan padanya cara menyiapkan makanan sehat yang lezat. Percayakah kalian kalau dia bahkan tidak tahu cara merebus telur tanpa membakar pancinya? Ya, aku tahu. Ini mengagetkanku. Lalu suatu kali baknya tersumbat, dan dia benar-benar ketakutan. Aku datang dengan alat penyedot terpercayaku dan menunjukkannya cara memperbaikinya. Mudah sekali, dan yang terbaik, tidak ada orang yang dibutuhkan untuk menyelamatkan gadis-gadis ini. Selanjutnya aku perlu menunjukkan kepada Lara bagaimana menikmati hidup, karena yang dia lakukan hanyalah bermalas-malasan di kamarnya. Jadi, pada suatu Sabtu malam, aku menyeret dia dan Kayla ke bar yang sangat keren ini. Wah, aku haus. Jangan khawatir, aku yang traktir. Tunggu Lara, apa kamu mau tahu cara mendapatkan minuman gratis? Lalu dia berjalan melewati beberapa cowok, mengibaskan rambutnya dan mengedipkan matanya dengan senyuman termanis di wajahnya. Dan bam, cukup begitu kami membelikan minuman untuk kami. Lara tampak sangat senang dengan apa yang baru saja dia capai dan itu membuatku bahagia juga. Hanya saja Kayla tidak terlihat begitu senang. Mungkin minumannya terasa terlalu pahit. Saat kami sedang bersenang-senang, teleponku tiba-tiba berdering. Ya Tuhan, aku sudah lama merindukan panggilan itu. Tapi kenapa sekarang? Aku mematikannya dan terus mengobrol. Kenapa kamu tidak menjawab? Oh, tidak apa-apa. Kamu yakin? Sepertinya penting. Ya, jangan khawatir. Sebelum aku menyelesaikan kalimatku, tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggil Lara. Lara? Oh, Jack? Hai, sudah lama. Aku kaget melihatmu di sini. Apa kamu sendirian atau bersama teman? Lalu Lara belum sempat memperkenalkan kami. Cowok itu menatapku. Hei, sepertinya aku kenal kamu. Tidak, sepertinya kita belum pernah bertemu. Aku langsung menyangkalnya. Tapi orang ini sangat ngotot. Dia membuatku agak tidak nyaman, karena aku tidak sengaja menjatuhkan gelasku, lalu aku harus berlari ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Bagaimanapun, malam itu luar biasa.
Aku bangga pada diri sendiri karena telah membuktikan kepada Lara bahwa menjadi jomblo tidaklah seburuk itu. Namun, keesokan paginya, bencana melanda. Kayla menyuruhku masuk ke kamar Lara, di mana dia meringkuk di tempat tidurnya sambil memegang foto dirinya dan Cameron. Susah sekali membuatnya melupakan mantan pacarnya itu. Lara terisak karena Jack memberitahunya bahwa Cameron pacaran dengan orang lain. Dan kini, Kayla punya ide untuk membalas dendam padanya. Aku tahu ini menyakitkan, tapi tolong abaikan saja dia dan lanjutkan hidupmu. Apa yang kamu tahu? Apa kamu ada di pihak Lara atau di pihak mantannya yang brengsek? Aku cuma mengabaikan Kayla dan mencoba berbicara dengan Lara. Syukurlah dia sepertinya mendengarkanku dan membatalkan rencana balas dendam. Ya ampun, Kayla terlihat sangat marah. Aku kembali ke asramaku dan menghela nafas lega. Lalu tiba-tiba ponselku mendapat pesan masuk. Tidak sabar bertemu denganmu besok. Oke, sebenarnya aku sering bertemu cowok yang sangat kusukai. Tapi aku tidak ingin menyinggung Lara, jadi aku tidak menyebutkannya padanya. Keesokan paginya, aku memakai gaun yang lucu, merias wajahku, menata rambutku, dan dengan penuh semangat keluar dari kamar asramaku, dan menemukan tumpukan kantong sampah di depan pintuku. Siapa yang melakukan ini? Aku menyeretnya ke bawah untuk menaruhnya di tempat sampah. Ketika aku menemukan semua suratku di sana bercampur jus sampah. Apakah ini lelucon atau apa? Terserah, aku tidak punya waktu untuk ini, aku sudah terlambat. Aku tiba di sebuah galeri dan melihat bahwa dia sudah ada di sini sedang melihat sebuah lukisan. Hei, maaf sudah terlambat. Dia berbalik sambil tersenyum. Ya, kamu pantas untuk ditunggu ya kan? Oke, izinkan aku menjelaskannya. Jadi, ya, itulah Cameron, tapi itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Aku bertemu dengannya beberapa bulan yang lalu ketika dia membantu di sebuah acara untuk siswa baru. Dia tidak peduli aku memakai pakaian toko barang bekas dan sepatu Ketsku tidak keren. Sebaliknya, dia sudah melupakan hal-hal ini dan mulai berbicara denganku terlebih dahulu. Jadi, Jack juga ada di sana. Itulah sebabnya dia agak mengenaliku. Aku sudah banyak mengirim pesan kepada Cameron dan harus aku akui, aku rasa aku memang punya perasaan padanya. Tapi jangan salah paham. Aku tidak tahu Lara adalah mantannya sampai aku melihat foto mereka. Ya ampun, itu benar-benar mengejutkanku. Aku tidak ingin memberitahunya dan tidak hanya menghancurkan hatinya lagi, tapi juga menghancurkan persahabatan kami. Itu juga sebabnya aku tidak berani menjawab panggilan Cameron di depan Lara saat kami berada di bar. Dan aku sangat beruntung Jack tidak mengenaliku malam itu. Atau itu akan menjadi bencana total. Aku tahu aku perlu mengatakan yang sebenarnya pada Lara, tapi pertama-tama dia hanya perlu sedikit waktu lagi untuk melupakan Cameron. Aku pulang dari kencan itu dengan senyum lebar di wajahku. Tapi apa yang kulihat membuatnya langsung memudar. Seluruh koleksi make upku hancur. Apa? Siapa yang akan melakukan hal sejahat itu? Butuh waktu lama bagiku untuk menabung untuk membeli semua itu. Saat aku memeriksa apakah ada yang bisa diselamatkan, aku melihat rambut panjang berwarna biru terletak di antara barang yang porak-poranda. Marah, aku hendak pergi dan melabraknya. Tapi Kayla dan Lara sudah muncul di ambang pintuku. Kenapa mereka terlihat sangat marah? Bagaimana kamu bisa berteman denganku seperti itu padahal selama ini kamu bertemu dengan mantanku? Jadi pidatomu yang bilang kamu tidak butuh cowok hanyalah sebuah kebohongan besar agar kamu bisa mengambil pacarku, ya? Dan apakah menurutmu Cameron akan menyukai cewek sepertimu? Kamu bahkan tidak mampu membeli tas yang bagus. Benar, izinkan aku beritahu satu hal. Kamu tidak akan pernah menjadi seperti salah satu dari kami. Dan kamu tidak akan pernah cukup baik untuk Cameron. Bagaimana bisa Lara menganggapku seperti itu? Aku benar-benar ingin membantunya, seperti dia membantuku. Aku hanya punya niat baik saja, Lara. Aku tidak tahu dia adalah mantanmu saat kita pertama kali bertemu. Aku tidak segera memberitahumu karena aku tahu kamu butuh waktu lebih banyak untuk pulih. Dan aku tidak mau menyakitimu, karena aku mengagumimu dan menghargai persahabatan kita. Apa kamu ingat kelas 5 SD? Aku diejek oleh anak-anak ini dan kamu adalah satu-satunya yang membelaku. Aku cuma mau membalas budi dan membantumu juga. Tapi mendengarmu mengatakan hal itu membuatku sangat sedih. Setelah itu aku mengusir mereka dari kamarku dan mengunci pintu. Aku menolak menghadiri kuliah dan mengabaikan semua panggilan dan pesan Cameron. Mungkin Lara dan Kayla benar. Cameron dan aku tidak seharusnya pacaran. Kami berasal dari dua dunia yang berbeda. Akhirnya beberapa hari kemudian aku harus keluar. Karena aku kehabisan makanan. Ketika aku melewati sebuah kedai kopi, aku melihat mereka, Cameron dan Lara, duduk bersama. Jadi Kayla benar. Cowok kaya seperti Cameron tidak akan pernah menyukai cewek biasa sepertiku. Aku tidak bisa lagi tinggal di asrama yang sama dengan Lara, jadi aku mengemasi barang-barangku untuk pindah dari sana. Tiba-tiba aku mendengar suara Lara.
Apa kamu mau melarikan diri dari masalahmu sepertiku? Aku mengabaikannya dan terus berkemas. Kamu tahu, aku bertemu Cameron dan kami berbicara panjang lebar. Dia akhirnya memberitahuku alasan dia putus denganku. Itu karena aku terlalu bergantung padanya dan aku tidak bisa melakukan apapun sendiri. Tapi kamu membantuku berdiri di atas kakiku sendiri. Dan untuk itu, aku tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih. Lara, sejujurnya aku selalu ingin mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku tahu, tapi itu tidak penting lagi. Tahukah kamu yang penting sekarang adalah menikmati kehidupan seorang jomblo yang mandiri, bukan? Oh, aku membelikanmu ini. Kayla sudah keterlaluan menghancurkan barang-barangmu. Selain itu, menurutku ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Aku membukanya. Dan ya Tuhan, berdiri di sana dengan karangan bunga besar adalah Cameron. Jadi sepertinya aku bisa terus mengenal Cameron sekarang. Dan aku tidak perlu pindah lagi. Tapi tahukah kalian apa bagian terbaiknya? Temanku sudah kembali. 98, 99, dan satu lagi. Dan 200.000 follower. Hah, sepertinya aku memberikan kesan yang cukup besar pada dunia. Hai, kalian sedang melihat influencer kecantikan dan gaya hidup terhot di Park Springs High School. Cantik dan pintar. Aku punya keduanya. Hah, tidak mengherankan kan? Jelas sekali, cewek sepertiku mendapat banyak perhatian. Oh, itu Ben si kutu buku kami, fanboy nomor satuku. Dia selalu mengikutiku berkeliling sekolah dan menawarkan bantuan padaku dalam, ya, segala hal. Aku tak menyalahkannya, maksudku pada dasarnya akulah ratunya. Hai Ben, aku tidak melihatmu di lokerku seperti biasanya. Apa kamu tidak apa? Aku kehabisan uang hari ini, jadi... Tunggu, Ben, jangan berkata seperti itu. Orang akan mengira aku memalakmu atau semacamnya. Aku tidak pernah meminta makanan dan benda-benda itu. Iya, kamu tidak... maaf. Oke, jadi itu aneh. Kemudian segalanya menjadi lebih aneh saat aku mendengar Christine memberitahu teman-temannya bahwa setelah terekspos, follower penyanyi IG anonim telah meroket hingga 500.000 follower. Tapi masalahnya, dia bersekolah di sini. Dia bukan siapa-siapa di kelas bio. Stella. Stella bergegas melewatiku menuju kelas, diikuti oleh segerombolan orang yang mencoba mengambil fotonya dan memintanya untuk bernyanyi. Bla bla bla. Beberapa anak cowok bahkan menawarkan untuk mengantarnya pulang setelah kelas berakhir. Ya ampun. Apa yang mereka pikirkan? Dia bisa berakting menjadi cewek rapuh dan membingungkan para pecundang ini, tapi dia tidak membodohiku. Skenarionya yang dimainkan terlalu berlebihan, tapi iya, kenapa Ben terburu-buru mendekatinya? Benar-benar pengkhianat. Ben, di mana PR-ku? Dia bahkan tidak bisa memberikan alasan yang lebih baik selain, aku pergi keluar tadi malam. Ini omong kosong. Aku baru saja mendengar dia menawarkan untuk membantu Stella mengerjakan PR-nya. Dan coba tebak, cewek ini yang masih dengan penampilan nona pemalu kecilnya memberitahu Ben bahwa dia bisa mengerjakan esainya sendiri. Apa dia pikir dia itu Beyonce atau semacamnya? Bertingkah angkuh dan mengira dia adalah mercusuar alam semesta? Aku sangat marah. Jadi dia ingin merasakan ketenaran ya? Anggap saja sebagai senior di bidang ini, setelah mengalami sisi buruknya, sudah saatnya aku mengajari dia sopan santun. Setelah itu, aku memastikan dia menjadi topik utama setiap pembicaraan di sekolah. Hei, dia perlu mempelajari cara kerja permainan ketenaran ini. Semua orang terkikik, menunjuk, dan berbisik di belakang punggungnya. Dia harus menutupi dirinya dengan hoodie yang menyembunyikan separuh wajahnya dan berjalan melewati sekolah dengan cemas. Iya, aku tahu betul perasaan paranoid itu ketika kamu terobsesi dengan kenapa orang terus memandangmu dengan aneh. Lalu suatu hari aku sedang meletakkan buku-bukuku kembali ke lokerku saat aku melihat sekilas seseorang berlari melewatiku sambil menangis. Itu adalah Stella. Dan dia menjatuhkan catatan yang berbunyi, jika aku jadi kamu, aku tidak akan pernah muncul di sekolah. Lagi, kamu konyol. Astaga, apakah orang-orang mengatakan hal ini? Ini terlalu kasar. Apa yang terjadi?
Astaga, ya ampun. Dia tidak mengira akulah yang menulis ini, kan? Sejak hari itu, Ben benar-benar mengabaikanku. Dan lebih buruk lagi, dia terpaku pada Stella yang menghiburnya saat orang-orang membicarakan dia di belakang. Astaga. Lalu suatu hari, aku sedang mengikat tali sepatu dan aku mendengar beberapa pemandu sorak mencoba membuka telepon seseorang. Tepat pada saat itu, Stella keluar dari kamar mandi. Kesal melihat orang lain melanggar privasinya, dia mencoba melawan. Tapi astaga, si wallflower ini bahkan tidak bisa membuat mereka bergeming. Baiklah, aku akan membantunya. Tapi cuma kali ini saja. Dasar payah. Kamu kira kamu yang menguasai tempat ini sekarang cuma karena kamu terkenal? Katakan pada Ben aku tidak menaruh catatan itu di lokermu. Lebih baik lagi telepon dia sekarang. Oh, ayolah. Lari saja ke bangku penonton dan beritahu si kutu buku itu. Pergi. Apa yang kalian lihat? Aku pergi ke bangku penonton dan menemukan Ben sedang menghibur Stella. Sekarang bagaimana? Mengadu padaku lagi? Sebenarnya, Stella baru saja memberitahuku kalau bukan kamu menulis surat itu. Bisakah kamu menjadi lebih bodoh lagi? Jadi, kamu terus terang saja melakukan apapun yang aku perintahkan? Jangan pedulikan dia. Memang seperti itulah dia. Agak kasar tapi benar-benar teman yang baik. Aku tidak punya teman. Ya, aku sudah mempelajarinya dengan susah payah. Di masa-masa awal aku menggunakan Instagram, satu-satunya teman yang aku percaya memposting video saat aku sedang berganti pakaian di kamar mandi sekolah. Aku masih menyimpan kaosku di dalam bajuku, tapi itu memberikan pelajaran kejam tentang persahabatan dan ketenaran. Saat kamu terkenal, orang akan selalu menginginkan sesuatu darimu. Kamu tidak bisa percaya siapapun. Kamu mendengarkanku? Stella, Siapa itu? Liam, teman Stella dari klub musik. Mereka terlihat serasi bersama ya kan? Apa? Apakah kamu iri padanya atau apa? Untuk cewek konyol itu? Ben tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong. Hah? Dia tidak pernah menatapku seperti itu lagi. Sekarang aku bukan lagi ratu Instagram. Itu berarti aku bukan lagi ratunya. Memang benar tidak ada orang yang bisa kupercaya. Beberapa hari kemudian, ada pertandingan rugby besar. Kami melawan sekolah saingan kami di final. Dan Stella menyanyikan lagu kebangsaan. Bahkan wali kota dan stasiun TV lokal pun muncul. Gila, Ben adalah bagian dari tim Evie. Jadi ketika beberapa cowok memberitahuku Ben ingin bicara denganku, aku pergi ke ruang Evie untuk menemukannya. Apa yang ingin dia bicarakan? Semoga saja tidak ada kaitannya dengan Stella. Tapi sesampainya di sana, tidak ada seorang pun di sekitar. Hah? Tepat pada saat itu, layar memperlihatkan Stella naik ke podium bersiap bernyanyi. Namun alih-alih melodi yang menenangkan, serangkaian suara aneh yang terdistorsi keluar dari mikrofonnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu lakukan di sini? Ashley. Dia mendorongku ke samping dan buru-buru memperbaiki sound system. Dan semenit kemudian, keadaan kembali normal dan Stella dapat memulai kembali lagunya. Ben menatapku dengan pandangan menuduh, lalu menyeretku ke belakang bangku penonton, di mana kami bertemu dengan Stella dan Liam. Lalu Ben memberitahunya bahwa aku telah mengacaukan mikrofonnya. Bagaimana bisa dia mengira aku mampu melakukan hal sejahat itu? Sementara itu, orang Liam ini turun tangan dengan mengatakan bahwa itu mungkin kesalahan teknis. Ya, terserahlah, aku mau pergi. Tapi Liam menyusulku. Aneh, bukankah dia dan Stella punya perasaan? Ia langsung membantahnya dan mengatakan mereka hanya kenalan dari klub musik. Tapi kamu, aku sudah lama ingin lebih dekat denganmu. Kamu adalah ratu Instagram sejati, bukan Stella. Wow, orang ini buaya kelas atas. Semenit yang lalu, tangannya melingkari Stella. Dan sekarang dia mencoba untuk merayuku. Dia bahkan mulai mencondongkan tubuhnya untuk mencium pipiku. Dengan cepat, aku menghindarinya saat aku melihat ekspresi muram Stella dari belakang. Astaga, sudah waktunya untuk keluar dari sini. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Semua stres ini berdampak buruk bagi kulitku. Jadi, aku dengan grogi berjalan di sepanjang koridor sekolah ketika Stella menghampiriku. Itu kamu, kan?
Kamu jahat sekali padaku. Mengancam akan menghapus akun IG-ku karena kamu cemburu Ben meninggalkanmu demi aku. Sekarang semuanya benar-benar hilang. Dan itu semua salahmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ada hubungannya dengan akun bodohmu. Ya, aku bergosip tentangmu untuk sedikit mengacaukanmu. Tapi cuma itu saja. Dan kamu pikir aku juga melakukannya? Permisi. Apakah dia mengabaikanku begitu saja? Dan itulah Ben, temanku yang mengabaikanku tepat pada saat aku sangat membutuhkannya. Dan aku tidak pernah mengancam akan menghapus akunnya. Kenapa dia buat-buat? Apakah dia cemburu padaku dan Liam kemarin? Apa ini? Pesan tak terduga dari Liam berbunyi. Hai Ashley, jangan khawatir sayang, aku mendukungmu. Bagaimana menurutmu kalau kita bertemu jam 8 malam di taman? Si brengsek bermuka dua yang tak tahu malu ini. Apa yang dia lakukan kali ini? Jadi, setelah kelas selesai, aku memasukkan catatan ke loker Stella, berpura-pura menjadi Liam dan berkata, Aku punya kejutan untukmu. Sampai jumpa jam 8 malam di taman. aku tiba tepat waktu dan menemukan Liam sudah menunggu. Dia terus melakukan tindakan gila ini seolah dia jatuh cinta padaku atau semacamnya. Aku bisa membantumu membuktikan segalanya. Dan aku cuma meminta satu permintaan kecil. Yaitu kalau kamu mau jadi pacarku. Kamu bisa melakukan itu? Tapi bagaimana caranya? Ya, kamu bisa saja menyalahkan orang lain. Misalnya, Ben. Oh sayang, kamu tidak perlu melakukan apapun. Datang saja padaku dan biarkan cowokmu ini yang menanganinya. Orang ini membuatku ingin muntah. Tapi aku tetap harus bersikap tenang agar aku bisa mengetahui apa yang disembunyikan oleh cowok ini. Kedengarannya menarik, tapi aku ingin tahu lebih banyak. Bagaimana kamu akan melaksanakan rencana brilianmu? Sayang, aku sudah memiliki semua bukti di tanganku. Maksudmu? Benar, akulah yang menghapus akun IG Stella. Dan aku tahu cara untuk menyalahkan orang lain. Apa yang kamu lakukan? Ashley, aku membiarkan rasa cemburuku membutakanku. Jadi ketika aku melihatnya meraihmu tepat di depanku, aku baru saja melakukan hal bodoh. Setidaknya kamu bukan satu-satunya orang bodoh di sini. Dia mempermainkan kita berdua. Dan sebagai catatan, dia bukan tipeku. Tipemu? Coba ku tebak. Seseorang seperti Ben? Dia sangat bodoh sehingga dia tidak pernah menyadari bahwa aku mempunyai perasaan padanya. Tapi, kamu lebih mirip tipenya daripada aku. Selain itu, cara dia meninggalkanku saat aku sangat membutuhkannya. Ashley, aku tidak bermaksud menyakitimu seperti itu. Kamu selalu berada di sana sepanjang waktu? Ya, aku sudah mendengar semuanya. Termasuk bagian tentang bagaimana perasaanmu terhadapku. Dengar, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak menyukai Stella seperti itu. Masalahnya adalah, aku melihatnya bernyanyi di kedai kopi, dan langsung menyadari bahwa dia adalah penyanyi anonim favoritku di Instagram. Jadi, aku tidak sengaja mengungkapkan identitasnya secara online. Satu hal mengarah ke hal lain. Aku merasa sangat bersalah sehingga aku ingin membantu di sisi Stella, dan tanpa sengaja mendorongmu menjauh. Dan bukan berarti aku tidak mempercayaimu. Setelah kamu pergi, ku coba yakinkan semua orang kamu tidak melakukannya, tapi mereka tidak mempercayaiku. Lalu Stella menunjukkan padaku catatan di lokernya tentang Liam yang mengajaknya kencan. Dan aku mengenali tulisan tanganmu. Aku jadi khawatir. Jadi, kamu tidak menyerangku? Ya, aku tahu kamu terkadang terlihat dingin. Tapi jauh di lubuk hati, hatimu baik. Jadi, ternyata Stella menjadi viral, berarti beberapa penyanyi lounge lokal kehilangan banyak pertunjukan. Jadi dia menyewa Liam untuk menghapus akun Stella selamanya. Orang ini bukan main-main. Catatan itu, pemandu sorak, kecelakaan mikrofon. Dia bertanggung jawab atas semuanya. Beruntungnya aku berhasil mengaktifkan mode rekaman di ponselku untuk seluruh percakapanku dengannya. Jadi keesokan harinya, aku melaporkannya ke kepala sekolah. Ya, tidak ada perbuatan buruk yang luput dari hukuman. Jadi aku harap dia menikmati masa hukumannya, Liam. Lalu aku tidak lagi bersolo karir. Aku punya teman baru di sisiku, yang sekarang telah keluar dari media sosial dan menikmati hasratnya untuk bernyanyi. Dan Ben tetaplah Ben. Orang bodoh
tapi orang bodoh milikku. Mm, ah, mm, ah. Kenapa pagar ini harus tinggi sekali? Oh tidak, itu tak terdengar baik. Ini waktunya keluar dari sini. Tapi, sepertinya aku tersangkut. Tiba-tiba penjaga keamanan menyilaukanku dengan senter dan menyuruhku untuk tak bergerak. Aku toh tak bisa. Mereka menarikku turun. Kemudian hal berikutnya yang kutahu, aku didorong ke kursi dan diinterogasi oleh penjaga keamanan. Tapi yang mereka dapat dariku hanya diam. Beberapa menit kemudian, Tuan dan Nyonya Langston muncul. Ya, mereka pasangan kaya yang punya mansion ini. Mereka orang yang kucari. Kurasa aku berhutang penjelasan ke mereka. Aku minta maaf atas gangguan ini, tapi tak seperti yang Anda kira. Kulihat iklan lowongan untuk pelayan, dan aku ingin melamar. Tapi para penjaga bilang aku terlalu muda dan menolak membiarkanku masuk. Masalahnya, ayahku punya kelainan jantung, dan jika ia tak segera menerima perawatan, maka peluangnya ia tak akan selamat. Aku benar-benar tak punya pilihan, jadi kumohon apa bisa kudapatkan pekerjaannya dan juga gaji 6 bulan dibayar di muka? Tepat di saat itu, seorang gadis seumuranku terjatuh di ruangan itu, mengintip ke pasangan Langston, kemudian mulai tertawa. Carla, ini tak bisa diterima. Apa kau tak malu dengan hasil ujian masuk ke Franchise Academy yang buruk? Kau harusnya belajar giat untuk menebus itu, bukan berpesta di jam seperti ini. Si Carla ini hanya memutar mata, lalu dengan goyah jalan keluar. Kuperhatikan Tuan Langston menenangkan istrinya yang sepertinya sangat tertekan dengan perilaku gadis yang tak pengertian itu. Jadi, kalau begitu ini pasti putri mereka. Mereka pastinya menganggap pendidikannya penting. Dan dia daftar ke sekolahku. Itu memberiku ide. Kalian tahu, jika kalian ingin meningkatkan performa akademik Carla, aku bisa membantu kalian. Mereka berdua memberiku pandangan skeptis, jadi kutunjukkan ke mereka catatan akademikku. Dan memberitahu mereka aku ini valediktorian dan sukses dapat beasiswa di Franchise Academy. Mendengar pencapaianku, semua kekhawatiran mereka segera sirna. Dan begitulah, mereka mendapat ide yang beresiko. Mereka akan bayar biaya rumah sakit ayahku hingga ia benar-benar pulih jika kugunakan identitas Carla dan terbang ke Korea Selatan untuk belajar di SMA internasional di sana. Sementara Carla akan ambil posisiku dan daftar di Franchise Academy seperti yang mereka harapkan. Kesepakatan ini kedengarannya seperti jawaban dari doa-doaku, tapi aku tahu ini akan sulit. Pura-pura jadi orang lain di negara yang sungguh berbeda, itu di luar pemahamanku. Jadi aku setuju melakukannya, tapi hanya dengan 2 syarat tambahan. Pertama, harus ada wali yang akan mengurus semua berkasku dan yang lainnya. Kedua, setelah aku menyelesaikan kesepakatan dan kembali, pasangan Langston harus membantuku masuk ke sekolah impianku. Dan itu adalah Universitas GBA, tentu saja. Mereka memikirkannya kemudian menjabat tanganku tanda setuju. Tampaknya kami sudah sepakat. Tapi hal berikutnya yang kutahu, aku ada di lingkungan elit di Seoul, Korea. Wah, sungguh mewah. Jadi begini rasanya lahir di keluarga kaya raya. Pak Preston mengantarku ke sekolah dan berulang kali memberitahuku untuk tak menarik perhatian. Bla bla bla. Oh, iya. Pak Preston adalah pengacara pasangan Langston dan menurut kontrak, dia juga waliku. Dia tampaknya sangat serius, tapi kurasa dia cukup baik. Wah, sekolah ini tampak sangat modern. Arsitekturnya sendiri adalah sebuah karya seni. Aku berkeliling mengitari koridor yang tak berujung berusaha menemukan kelasku. Semuanya sepertinya terlihat cukup ramah, dan ketua kelas, Min Jun, bahkan memberiku tur keliling. Semua lukisan, foto, dan model yang luar biasa dari para murid dipamerkan di seluruh gedung. Ruang kelas tak terhitung dari aneka subjek berbeda, dari mulai sains hingga seni, membuatku terkesiap kagum. Aku sedang mengagumi sebuah karya seni saat tiba-tiba Min Jun berseru. Maaf, aku harus pergi. Bully mencariku. Hanya beberapa menit saja, jadi tunggu aku di sini, oke? Kemudian dia bergegas pergi. Jadi aku berlama-lama di sekitar aula. Itulah saat kulihat sekelompok cewek-cewek di sekitar. Kusadari salah satunya dari kelasku yang lama. Aku yakin namanya Isabella. Aku hendak jalan mendekat untuk menyapa mereka.
Ketika ku sadari mereka sedang memojokkan cewek ini dan memainkan ikat kepalanya. Di mana kau dapat benda mengerikan itu? Kurasa itu dari toko loak atau semacamnya. Ku dengar itu tempat orang miskin belanja. Seluruh adegan ini membuatku jijik. Mereka mengucilkan seseorang hanya karena dia tak berasal dari keluarga kaya raya seperti mereka. Aku tahu benar perasaan gadis malang itu. Aku harus membantunya. Tapi aku tak ingin mendapat dukungan dari siapapun dan menarik perhatian ke diriku. Apa yang bisa kulakukan? Aku tahu. Hei, gurunya sudah datang. Akan kuulur waktu untuk kalian. Lari! Rencanaku berhasil. Karena Isabella dan teman-temannya mengangguk padaku kemudian segera pergi. Kemudian aku mendatangi cewek itu dan bertanya apa dia baik-baik saja. Menjauh dariku. Dia mengusirku lalu kemudian berlari pergi. Hah? Aku hanya berusaha menolong. Saat aku berbalik, kulihat Mingjun melihatku. Sedikit terkesan kurasa. Dia memberitahuku kalau murid di sini dibagi menjadi dua golongan, 90% kaya dan sisanya yang 10% adalah anak miskin yang masuk dengan beasiswa. Kebanyakan murid cukup ramah satu sama lain. Ya, kecuali mereka yang baru kusaksikan. Isabella adalah bagian dari anak orang kaya yang mengira bahwa latar belakang mereka membuat mereka lebih unggul dari yang lainnya. Dia sering jahat ke kelompok 10% itu, karena dia percaya mereka tak pantas berada di sini. Dan seperti yang kau bisa tebak, cewek itu kesal. Namanya Suzy. Dia dalam kelompok 10% dan dia cewek terpintar di angkatan kami. Omong kosong. Sekolah ya sekolah. Kita di sini untuk belajar dan seharusnya semua diperlakukan sama. Terlalu benar cewek baru. Aku tahu ada yang berbeda tentangmu. Hari berikutnya saat kelas berakhir, Isabella menepuk bahuku dan berterima kasih karena peringatan tadi. Lalu dia mengajakku bergabung ke kelompoknya untuk makan siang. Aku hendak menolaknya dengan sopan saat Minjun muncul dan memintaku untuk bergabung dengannya. Terima kasih berkat Minjun, aku punya alasan untuk segera kabur dari lokasi. Namun, aku memang menoleh ke belakang dan melihat Isabella itu memberi tatapan tersinggung. Setelah itu, Minjun dan aku mulai lebih sering nongkrong bareng. Kami segera jadi teman baik, dan kami berdua putuskan bahwa dinamika di sekitar sini perlu diubah. Jadi, kami berencana membantu kelompok 10%. Di suatu makan siang, Isabella dan kelompoknya dengan sengaja menabrak seorang cowok, menyebabkannya menumpahkan makanan ke dirinya sendiri, sementara mereka tertawa dan menunjukinya. Aku segera ke sana, mengambil makanan dan menghantamkannya ke wajah Mingjun. Mingjun langsung paham maksudku. Dia kemudian mengambil segenggam mie dan mengoleskannya ke Isabella. Isyarat kantin pecah jadi perang makanan besar dan berantakan. Di lain waktu, sekolah sedang mempersiapkan festival budaya. Satu cowok dari kelompok 10% punya ide keren untuk membuka stand makanan menyajikan makanan tradisional dari berbagai negara berbeda. Semua orang setuju. Tentu saja, ya, kalian menebaknya, Isabella dan sahabatnya yang sombong. Rakyat jelata, terlalu terbiasa kerja jadi pelayan untuk layani orang lain, Aku mengedip ke Mingjun. Kemudian kami tetap tinggal dan diam-diam menulis nama Isabella dan teman-temannya di daftar peserta lalu mengumpulkannya ke guru. Sekarang, mereka tak punya pilihan lain kecuali menyajikan makanan di festival yang begitu ramai. Bagian paling lucu adalah mereka akhirnya kena batunya saat kelompok 10% itu justru memerintah dan mengeluh. Ratatouille ini terlalu hambar. Tambahkan garam lebih banyak. Dan, milk tea ini terlalu manis. Buat yang baru dengan lebih sedikit gula. Harus kuakui, kunikmati menyaksikan anak-anak jahat ini menggeliat. Tapi kurasa kesenanganku ini bukannya tak diperhatikan. Karena setelahnya, Isabella mendatangiku. Anak jelata itu tak selevel denganmu dan aku. Kusarankan kau lebih memperhatikan dengan siapa kau memilih bergaul. Atau kau bisa berakhir diperlakukan seperti mereka. Terserah. Aku hanya memutar mataku, berjalan pergi darinya, lalu lanjut bergaul dengan teman-temanku kelompok 10%. Isabella dan pengikutnya memberiku tatapan tak senang, tapi karena nama dan kekayaan pasangan Langston, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Seperti itulah masa SMA-ku berjalan. Aku punya beberapa teman hebat dan coba tebak. Ya, aku sekarang pacaran dengan Mingjun. Aku suka sekali berada di Korea Selatan ini, dan aku bahkan mulai suka dengan Preston, yang meskipun pemarah, sekarang kuanggap seperti keluarga bagiku. Maksudku, jangan salah. Aku sangat merindukan keluargaku di rumah, tapi sekarang ayah makin pulih dan kami rutin FaceTime.
Meskipun hidupku sekarang menakjubkan, jauh di lubuk hatiku aku selalu merasa seperti hidup dalam mimpi. Tak ada satupun dari hal ini benar-benar milikku, dan semua akan berakhir segera setelah kutinggalkan tempat ini. Dan akhirnya, pekan terakhirku di sini pun tiba. Saat aku sedang belajar untuk ujian akhirku, ujian SAT, kuterima pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu rahasiamu. Tinggalkan ujian, atau akan kuungkap dirimu. Apa? Siapa kira-kira itu? Kutelpon nomor itu dan suara yang terdistorsi mengangkat teleponnya. Aku memohon padanya untuk memberitahuku kenapa dia melakukan ini. Tapi dia hanya menjawab, Kau tak perlu tahu, lakukan saja seperti kataku. kemudian dia menutup telepon. Untung bagiku, Preston tak hanya pengacara yang hebat, tapi juga jenius soal teknologi. Berkat dia, kami melacak lokasi telepon. Aku bertaruh kalian sama penasarannya denganku untuk mengetahui siapa itu. Dan sekarang adalah momen kebenarannya. Hah? Tak mungkin. Berdiri di sana tampak terkejut adalah Suzy. Kenapa dia lakukan ini padaku? Ini tak masuk akal. Maksudku, aku tahu kami tak berteman, tapi aku tak memusuhinya. Kenapa dia begitu membenciku sampai berniat merusak hidupku seperti ini? Kumohon, biar ku jelaskan. Sejak kau tiba di sini, aku kehilangan posisi teratas di sekolah, yang artinya aku juga kehilangan beasiswa penuh untuk kuliah. Keluargaku tak akan pernah mampu membiayainya sendiri. Jadi kuputuskan untuk menyelidikimu. Dan itulah saat kutemukan kalau kau bukan Carla Langston yang asli. Dan kau dibayar oleh orang tuanya untuk mencapai semua catatan akademik ini untuknya. Aku paham kenapa kau kesal, tapi kau tak perlu memerasku. Kau tak terlihat seperti seseorang yang akan lakukan hal seperti itu. Jadi agak mengecewakan yang sudah kau perbuat. Aku tak begitu. Aku di jalan buntu, Airin. Kau harus pahami. Ini merupakan seluruh masa depanku yang akan hilang. Dan untuk apa? Supaya cewek kaya manja bisa masuk ke kampus tanpa berusaha sama sekali? Sepertinya aku harus banyak berpikir. Pada akhirnya, aku sadar bahwa yang kurasakan terhadap Suzy adalah rasa kasihan. Ini semua salahku. Dan tak adil bagi orang sekompeten Suzy, seluruh masa depannya harus hancur karenaku. Jadi, aku harus lebih dewasa di sini. Kuputuskan meminta pasangan Langston agar memberi Suzy tempat di Universitas GBA, yang sebelumnya dipesan untuk sebagai bagian dari kesepakatan. Maksudku, jangan khawatir. Dengan otak cerdas ini aku bisa dengan mudah masuk ke sana sendiri, ya kan? Dan kemudian segera setelah aku selesai ujian, diam-diam kutinggalkan Korea Selatan. Tanpa mengucap selamat tinggal pada semua orang, termasuk Mingjun. Suzy dan aku naik penerbangan yang sama kembali ke US. Dia terus mengucap terima kasih di sepanjang perjalanan ke sana. Dan, ya bisa kita bilang, di saat pesawat mendarat, kami jadi teman baik. Tapi, semua tak berjalan semulus yang kumaksudkan. Ternyata Carla bahkan lebih lalai dari yang kukira sebelumnya. Yang dia bisa lakukan hanyalah dapatkan diploma SMA dengan nilai-nilai buruk yang membuat syok. Sekarang ini adalah nilai-nilaiku yang jelek. Impianku untuk masuk universitas bergengsi pupus sudah. Sebaliknya, aku harus puas dengan perguruan tinggi komunitas. Beberapa tahun berlalu, dan tak ada sehari pun aku tak memikirkan tentang Korea Selatan atau Mingjun. Aku tak bisa bicara dengannya lagi. Aku sudah janji ke pasangan Langston akan putuskan semua kaitanku di sana. Maksudku, Suzy adalah pengecualian. Suatu hari saat keluar dengan Suzy, dia tunjukkan padaku sesuatu yang menarik di Facebook. Kemudian kami kebetulan menggulir postingan Mingjun yang bunyinya, "Akhirnya kutemukan kau, cinta dalam hidupku." Hatiku hancur. Wah, sepertinya dia sudah temukan orang lain, sementara hatiku masih merindukannya. Tapi hidup harus berlanjut, dan seminggu setelahnya, aku sedang menunggu Suzy di luar kampusnya. Menghayalkan ini bisa saja jadi kehidupanku. Kulihat seraut wajah tak asing menuju ke arahku. Itu Mingjun. Tapi tunggu. Dia sama cewek. Carla? Tunggu dulu. Postingan Facebooknya itu tentang dia? Cinta dalam hidupnya itu Carla? Aku tak bisa hadapi ini sekarang. Jadi kutahan air mata sambil menarik nafas dalam-dalam lalu berbalik pergi. Tapi tiba-tiba kurasa ada tangan yang menarikku kembali. Itu Mingjun. Ini sungguh dirimu. Akhirnya kutemukan kau. Aku terus mencari sejak kelulusan, lalu informasiku mengarahkanku ke sini dan kepada Aku. Carla muncul di sebelahnya dan tersenyum lebar padaku. Hei, siapa aku yang bisa hentikan cinta sejati?
Jadi kukatakan padanya nama aslimu dan membantunya mencarimu. Maksudku, kau kan pintar, jadi aku tahu kau akan masuk ke kampus ini juga. Tidak, kau sudah kacaukan nilaiku, ingat? Ya sudah, itu sudah tak penting lagi. Aku berbalik dan melihat ke arah Mingjun. Aku minta maaf Mingjun. Aku ingin beritahu padamu semuanya, tapi aku tak bisa. Dengan menggenggam tanganku di tangannya dan memberiku senyum menawan ini. Aku sudah menemukanmu dan percayalah padaku. Sekarang, itu yang paling penting. Wow, kue ini rasanya seperti surga. Kuulurkan tangan untuk mengambil satu lagi saat ku dengar eraman dari belakangku. Kusuruh kau jadi anggun, ya tidak? Kemudian ibu menarikku untuk menyapa pasangan berpenampilan intelek ini. Lagi mereka melihatku ke atas ke bawah lalu berkata, "Ku dengar kau adalah pianis berbakat. Kami ingin dengar kau bermain." Hah? Piano? Aku tak pernah main itu sebelumnya seumur hidupku. Sebelum aku bisa berkata apa-apa, ibu menimpali. Sayang, pergelangan tangan Pibi terkilir. Mungkin lain kali. Aku memandang ibu kebingungan. Bagaimana bisa ia berbohong seperti itu? Astaga. Bu, kenapa ibu bilang aku bisa main piano? Ya. Aku mungkin menyombong ke mereka kalau semua anak adopsiku itu luar biasa. Aku bisa berkata apa? Semua ibu membanggakan anak-anak mereka, ya kan? Dan ya, aku tumbuh besar di panti asuhan. Sebelum ibu menerimaku masuk ke keluarganya. Tempat ini cukup megah. Hah? Awalnya aku dapati tempat ini luar biasa. Dan akhirnya tersesat saat coba temukan kamarku. Untung ada beberapa saudara adopsi di sekitar yang menunjukkanku kemana harus pergi. Aku punya 10 saudara. Iya, yang kau dengar benar. 10. Itu seolah aku baru pindah dari satu panti ke panti yang lain. Hanya saja sudah tak yatim. Dan kami semua seumuran, yang mana tak lazim. Karena orang tua angkat seringnya memilih anak yang lebih muda. Mereka bilang anak remaja cenderung keras kepala. Belum lagi ayah angkatku tak pernah ada. Serius, aku bahkan tak bisa beritahu kalian seperti apa rupanya. Jadi hanya kami para cewek di sini. Aku sangat dekat dengan Collins, dia itu beberapa tahun lebih tua dariku. Dan kami berbagi kamar tidur yang sama. Meskipun aku suka tinggal dengan ibu dan para saudariku, ibu menyuruh kami melakukan hal aneh, seperti mengenakan pakaian murahan dan berjalan lurus. Parahnya, ibu memaksaku belajar main piano. Aku ini tak bakat musik sama sekali. Aku baru saja membuat kebisingan. Ia juga mengajariku cara makan dengan benar, tapi itu agak terasa seperti sesi pelatihan anjing. Aku hanya diizinkan makan saat ia memberi aba-aba. Dan pada saat aku baru terbiasa menggunakan peralatan makan itu, makanannya sudah habis. Tapi kurasa itulah cara bagaimana setiap ibu mengajari putrinya, ya kan? Dan sepertinya ibu tak lagi bisa bersabar mengajariku. Jadi dia memberikanku ke Colin, anak emasnya. Kami habiskan 1 jam tiap hari ngobrol bersama, atau lebih tepatnya, dia memberi petunjuk cara bicara yang benar. Colin bilang aku perlu mengontrol volume suaraku karena aku punya kecenderungan meneriakkan kata-kataku dan itu sangat tak anggun. Aku harus berbisik dengan volume yang sama sepertinya dan juga memilih kata dengan hati-hati untuk tunjukkan kepandaian dan keanggunan. Mungkin ini akan lebih mudah kalau aku tak usah berkata apapun mulai sekarang. Selain Colin, aku tak punya kesempatan mengenal saudariku yang lain, karena ibu membuat kami masing-masing mengejar kecakapan yang berbeda. Lalu kami harus tampil untuknya pada penilaian bulanan kami. Ibu secara garis besar sangat lembut dan penyayang, tapi terlalu tegas ketika menyangkut pelatihan. Jadi kami semua harus habiskan banyak waktu dan upaya dalam berlatih. Suatu hari aku sedang memahami lembar musikku saat ku dengar Lexi mengeluh. Kenapa ibu selalu memaksaku untuk lakukan misi mustahil ini? Sangat membosankan. Apa? Paling tidak skating itu 1000 kali lebih seru dibandingkan piano. Andai saja sebuah ide muncul di kepalaku. Malam itu, aku pergi ke kamar ibuku dan dengan malu-malu berkata, "Bu, aku ingin pindah dari belajar piano jadi ice skating. Aku bisa tukar dengan Lexi. Apa? Tidak. Tapi kenapa? Lexi bahkan tak suka dengan ice skating. Ya, itu karena aku bisa melihat potensi dari kalian masing-masing, jadi tak mungkin ganti." Kesal, aku kembali ke kamarku dan mulai mengeluh ke Collins. Tapi dia pikir kalau itu bukan masalah besar. Ibu tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, itu aku tak yakin soal itu. Karena kami bahkan tak bisa pergi sekolah. Karena ibu bilang homeschoolingnya sudah cukup. Sementara aku justru menganggap metodenya agak aneh. Kuimpikan kehidupan sempurna dengan ibu yang luar biasa. Tapi, ibu tak pernah penuh kasih. Tak peduli berapa lama kami belajar atau berusaha mengasah hobi pilihan kami, dia tak pernah memeluk atau memuji kami. Bahkan Collins juga tidak, yang mana gadis terpintar di sini. Aku putus asa ingin membuat ibu terkesan, jadi suatu kali kuhabiskan waktu lama sekali membuat hidangan pembuka Portugis untuknya.
Tapi yang dilakukannya hanya menggigit sekali dan berkata itu lumayan. Aku tanya apa ibu tak menyukaiku, tapi dia hanya menjawab dengan nada menggeram kalau dia sedang membantu kami berada di posisi tinggi di masyarakat dan kehidupan yang cerah. Tapi aku tak perlu hal tersebut. Aku hanya ingin ibu menyukaiku. Tempat ini begitu sesak dan satu-satunya saat aku bisa bernapas lega adalah ketika aku bertugas beli roti hari Jumat pagi. Lalu tiba-tiba ada yang menepuk pundakku yang membuatku sangat terkejut sampai ku jatuhkan barangku. Hei, ini sungguhan kamu. Tapi, apa yang salah denganmu? Kenapa jalanmu aneh? Satu-satunya hal yang kulakukan dengan baik adalah membeli roti, dan sekarang kau mengacaukannya. Lihat. Jet menunduk untuk memungutnya untukku. Dia masih saja kasar seperti biasa, tapi aku masih tetap iri dengan jiwa bebasnya. Kami dulu pasangan yang sempurna di panti asuhan dan cukup memalukan untuk diakui, tapi aku dulu sangat nakal dan sering mencuri dengannya. Kau bisa mencuri lebih. Ingat trik kita? Aku harus beritahu kau 3 hal. Pertama, aku sudah diadopsi. Yang kedua, keluarga yang mengadopsiku kaya. Dan yang terakhir, aku ini dididik jadi wanita terhormat. Jadi, tak ada lagi mencuri. Itu konyol. Aku juga punya 3 hal untukmu. Aku juga diadopsi, orang tuaku sangat menyayangiku. Oh, dan mereka adalah polisi. Kami saling pandang dan tertawa terbahak-bahak. Jadi, kami berdua tertangkap, ya kan? Jet dan aku duduk di bangku taman terdekat untuk bertukar kabar. Lalu saat aku curhat tentang keluarga baruku, dia menyelaku. Kedengaran aneh buatku. Kenapa mereka hanya mengadopsi gadis remaja? Lalu pelajaran pelatihan dan evaluasi bulanan itu untuk apa? Kemudian, Jet bersikeras dia akan selidiki keluarga adopsiku. Itu konyol. Tapi ngomong-ngomong, senang bisa bertemu dengan seorang teman. Dan kami setuju untuk kumpul tiap hari Jumat setelahnya. Dan ini dia penilaian pertamaku. Tentu saja, aku bahkan tak bisa mainkan melodi sederhana. Jadi aku harus belajar 3 jam lebih lama setiap hari. Saudariku bahkan lebih menderita. Kingsley terpaksa tak makan karena dia naik 2 kilo daripada standar. Sebaliknya, Willow harus terus makan saat malam untuk naik 5 kilo. Kalau sampai sejauh ini, pastilah bukan semata hanya untuk berbangga diri sebagai seorang ibu, ya kan? Di hari Jumat selanjutnya, kuceritakan pada Jet mengenai penilaian mingguan yang lalu. Dengan tegas dia menyatakan bahwa ada masalah dengan keluargaku. Kurasa tidak, Jet. Ibu cuma mau yang terbaik untuk kami. Dengar, Bibi, kurasa dia sengaja melatih kalian. Masing-masing dari kalian harus jago di bidang tertentu, sama seperti pesanan belanja. Pesanan? Jangan berlebihan. Kau tahu daging Kobe? Sapi disuruh mendengarkan musik, diberi minum bir, dan dipijat. Tapi pada akhirnya, kau tahu apa hasilnya? Oh tidak, apa itu demikian adanya? Ibu selalu bilang kalau dia ingin memberi kami yang terbaik dalam hidup selama kami bekerja keras. Kami dites dan distempel seperti sapi-sapi itu. Suatu hari aku pulang mendapati Collins yang dengan bersemangat mengepak kopernya. Ibu bilang dia akan membawaku ke sekolah yang baru besok. Jadi Collins akan pergi? Tapi kemana? Aku akan merindukanmu sis, kirim pesan saat sampai. Tapi hari-hari berlalu tanpa kabar apapun darinya. Aku tanya ke ibu, dan ia bilang kalau jeripayah Collins terbayar, dan dia diterima di sekolah bergengsi, tapi mereka punya aturan ketat tak boleh ada ponsel. Hah? Ini terdengar mencurigakan, jadi kuceritakan Jet dan dia bersikeras agar aku melaporkan kasus itu. Di Jumat yang lain, aku dan Jet bertemu di gereja dekat toko roti. Hah? Kenapa dia memilih tempat yang membosankan ini? Kupandangi sekeliling saat kulihat sekelompok gadis sekolah keluar dari gereja. Mereka semua pakai seragam kusam. Rambut mereka disanggul rapi, dan semua berbaris dengan patuh. Kemudian di sanalah kulihat dia, Collins. Aku hendak bergegas menyapanya, namun tatapan mata wanita yang menemaninya membuatku takut. Itu tak benar. Aku harus tanya Collins apa yang terjadi. Jadi kuraih lengan Jet dan pergi mengejar kelompok itu. Tapi mereka masuk ke sebuah mobil hitam dan melaju pergi. Mungkin mereka memilih gereja ini sebagai tempat transaksi mereka. Pintar, ha? Mereka pakaikan semua dengan seragam sekolah, jadi takkan ada satupun yang curiga. Tapi melihat wajah-wajah itu, aku yakin mereka segera akan dikirim ke pasar gelap. Pasar gelap? Membayangkannya saja membuatku bergidik. Aku harus selamatkan Collins. Aku tak bisa biarkan ibu lari dari hal ini. Malam itu, aku berjinjit ke bawah untuk menguping. Oke, akan kuantar dia pekan ini. Benar. 173 cm, bisa ice skating, memasak dan melukis? Tentu saja. Aku sudah melatihnya sesuai kebutuhan. Kau tak akan kecewa. Jadi kesepakatan lanjut sesuai rencana, oke? Jumpa minggu. Itu dia. Pengiriman selanjutnya adalah Lexi. Kuperiksa kamarnya dan melihatnya mengemasi barangnya. Kebahagiaan yang polos terpancar di wajahnya. Aku segera mengirim pesan ke Jet dan dia langsung membalas. Tunggu saja di rumah dengan tenang. Jangan bertindak tanpa berpikir dulu. Akan kucari jalan keluar. Malam itu aku tak bisa menutup mata. Aku sangat ketakutan sesuatu yang buruk akan terjadi ke Lexi.
Jadi esoknya pagi-pagi sekali, segera saat kulihat ibu dan Lexi masuk mobil untuk pergi, aku menyelinap, berbaring di sana tanpa suara dan mengirim lokasi ke Jet. Mobil butuh waktu lama sebelum berhenti. Apa kami akhirnya sampai di lokasi transaksi? Saat kelihatannya aman, dengan hati-hati aku memanjat keluar dan melihat ibu bicara dengan wanita paruh baya yang tampak cerewet. Apa yang ibu katakan yang membuat Lexi sangat panik sampai terus mencengkram tangan ibu. Wanita itu menyerahkan amplop yang cukup tebal ke ibu, lalu meraih tangan Lexi dan menariknya pergi. Tuhan, di mana Jet? Aku tak bisa duduk diam saja seperti ini dan melihat saudariku dibawa pergi. Lepaskan Lexi. Sekarang. Bibi, apa yang kau lakukan? Hentikan. Ibu akan menjual kami, ya kan? Aku sudah tahu kebenarannya. Apa yang kau bicarakan, Bibi? Geram ibu menarikku pergi. Hentikan. Tiba-tiba dua polisi masuk, menyuruh semua orang mengangkat tangan. Di balik mereka ada Jet yang masih terengah-engah. Ternyata mereka orang tua angkat Jet. Tolong aku, ibu berusaha menjualku dan saudaraku. Melihat itu, wanita yang satunya dengan cepat menjelaskan. Tidak, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku hanya membantu Putri Giana daftar ke sekolahku. Kebingungan, mataku menatap dari ibu ke wanita lainnya, kemudian ke Jet. Di kantor kepala sekolah, kuceritakan pada semua orang kenapa kupikir ibu adalah pelaku perdagangan manusia. Mereka semua terkesiap kaget. Aku membuatmu berlatih sekeras itu hanya karena aku ingin kau masuk ke sini. Sekolah khusus putri paling bergengsi, supaya kau dapat hidup yang lebih baik. Aku tak mau masuk ke sekolah ini lagi, Bu. Dia memberitahuku semua aturannya yang keras. Tempat ini menakutkan. Anda tak bisa memaksakan anak untuk melakukan itu. Anda mengadopsi mereka. Jadi Anda harus membuat mereka merasa aman dan dicintai. Bu Giana, ini adalah sekolah bergengsi dan tak butuh skandal Anda. Anda membuat saya percaya bahwa putri Anda berbakat secara alami yang kini terungkap adalah semuanya bohong. Saya tak akan terima anak Anda lagi mulai sekarang. Tidak. Mereka adalah anak-anak saya, mereka pantas dapat yang terbaik. Kemudian ia memohon ke kepala sekolah untuk menarik keputusannya, tapi dia menggelengkan kepala. Tiba-tiba ibu berteriak, "Kenapa? Aku hanya ingin mereka tak menderita sepertiku. Jadi apa yang salah dengan hal itu?" Kemudian tangis ibu pun pecah. Ternyata di masa lalu ibu jatuh cinta dengan seorang polisi. Tapi, menurutnya, karirnya akan maju jika ia memilih menikah dengan lulusan sekolah bergengsi ini saja. Ibu sangat mencintainya. Ia terus jadi simpanannya. Tapi meskipun dinafkahi penuh olehnya, ibu selalu merasa lebih rendah daripada istri sahnya. Terutama saat suaminya dengan bangga menyombongkan istri dan putri-putrinya yang pintar. Kemudian saat ia ingin membangun keluarganya sendiri, suaminya tak mengizinkannya. Pada akhirnya, dia putuskan untuk mengadopsi gadis-gadis dan melatihnya untuk menjadi hebat supaya mereka bisa masuk ke sekolah ini, tak peduli latar belakang mereka. Jadi itulah alasan kenapa dia lakukan ini pada kami. Aku harus akui, aku merasa agak kasihan padanya. Semua ini mungkin hanya untuk meringankan luka di masa lalunya. Tapi Bu, kami tak ingin masuk ke sekolah sombong ini. Kami hanya ingin ibu mencintai dan melindungi kami. Ibu minta maaf, ibu keliru. Ibu hanya berusaha membantu, ibu menyesal. Semua ini salah ibu. Lalu dia memelukku. Jadi pada akhirnya, aku dan para saudariku akhirnya punya keluarga yang benar-benar bahagia. Ibu tak lagi menyuruh kami lakukan tugas-tugas bodoh. Sebaliknya, ia membolehkan kami mengejar cita-cita kami sendiri. Sekarang kami semua masuk ke sekolah umum dan menjalani kehidupan remaja yang normal. Sungguh luar biasa akhirnya memiliki ibu yang hebat, para saudari yang mengagumkan dan juga sahabat yang luar biasa, Jet, yang semua berada di sisiku. Selamat malam, selamat malam. Perpisahan adalah kesedihan manis, maka saya akan ucapkan selamat malam sampai Rio de Janeiro. Seluruh audiens tertawa terbahak-bahak. Apa yang barusan kukatakan? Panik ku periksa lagi naskahnya. Hah? Apa aku berkata Rio de Janeiro? Aku tahu dia dalangnya. Lisa, dia pasti sudah mengacaukan naskahku. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa aku tak turun dan melemparnya dengan sepatuku? Ya, itu rumit. Kalian tahu, Lisa dan aku dulunya bersahabat. Saat aku 7 tahun, keluargaku pindah ke kota ini, dan Lisa adalah tetanggaku. Dulu, Lisa selalu tampak kesepian. Karena dia tak punya saudara, ibunya sibuk kerja, dan ayahnya pergi dinas. Jadi, aku sering mampir nongkrong dengannya, dan akhirnya kami jadi sahabat baik. Kami punya banyak sekali kesamaan. Oh, dan bahkan ayahnya adalah polisi, sama seperti ayahku. Lisa tak banyak bicara tentangnya, tapi aku tahu dia merindukannya. Tapi kemudian 10 tahun pertemanan kami baru-baru ini jadi rusak, hanya karena seorang cowok. Kalian tahu, Lisa suka cowok bernama Brand di sekolah. Jadi sebagai teman yang baik, ku coba membantu. Tapi Lisa tahu kalau Brand mengirimiku pesan.
dan mengira aku menggodanya di belakangnya. Ku coba jelaskan berkali-kali, tapi dia tak mau dengar. Jadi sekarang, dengan enggan aku jadi musuhnya. Trik liciknya jadi hal biasa. Dan di kesempatan ini, dia menang. Karena dia dapatkan peran sebagai Juliet, sementara aku cuma pelayan yang membosankan. Suatu hari di pementasan, setelah selesai lakukan gladi resik, Lisa tiba-tiba berjalan mendekatiku dan tersenyum. Maaf soal tadi itu. Aku terus memikirkannya dan menyadari betapa kekanak-kanakannya aku. Kemudian Lisa memberiku sebotol jus kesukaanku untuk berbaikan. Oke, itu aneh. Apa dia punya dua kepribadian yang bertolak belakang di dirinya atau apa? Ataukah dia sadar betapa hebat aku ini sebagai teman yang tak membenci trik liciknya? Oh ya, mengingat itu hari ulang tahunnya dan lainnya, dengan senang ku ambil botol jus itu dan mendoakannya semoga beruntung. Tapi, 15 menit sebelum aku tampil, aku mengalami nyeri kram terparah di perutku. Aku lari dengan kecepatan roket ke toilet. Dan pada saat aku keluar dari sana, pertunjukannya sudah selesai. Dan coba tebak, aku tak makan apapun hari itu. Kecuali jus yang diberi Lisa. Sulit dipercaya, dia melakukannya lagi padaku. Aku lalu segera ke lobi klub drama dan menggeledah tas Lisa. Bingo! Di dalamnya ada sebuah botol laksatif. Dia menuangkannya di minumanku supaya aku tak bisa berpartisipasi di pertunjukan itu. Mantan sahabatku atau apapun, tak mungkin akan kubiarkan dia kali ini. Lalu tiba-tiba, kutemukan sebuah jam saku kuno menjulur keluar dari kantung bagian terdalam dari tasnya. Aku memegangnya di tanganku dan kulihat ada nomor 1999 terukir di atasnya. Kenapa terlihat sangat familiar? Jangan sentuh barang ayahku! Ada suara terdengar dari belakangku. Dan hal berikutnya yang kutahu, Lisa merampas jam saku itu dari tanganku. Kenapa dia marah? Maksudku, akulah yang sudah dia kerjai, bukan dia. Dan juga, apa maksudnya dengan ayahnya? Aku masih memikirkannya saat aku sampai di rumah, dan tiba-tiba kulihat seseorang menyelinap keluar dari rumah Lisa. Bukankah itu ayah? Ayahku menengok ke sekeliling lalu meletakkan hadiah yang terbungkus cantik di depan pintunya. Itu pasti hadiah ulang tahun Lisa. Tapi kenapa ia tak serahkan langsung padanya? Saat ayahku kembali masuk, aku segera mendatanginya dan bertanya, "Hei ayah, apa ayah ingat jam saku yang sangat ayah suka? Aku lama tak melihatnya. Ayah taruh di mana?" Ayah terlihat kebingungan dengan pertanyaanku. Lalu dia bergumam kalau dijualnya jam itu ke pegadaian. Aku hanya mengangguk, tapi aku tahu ia itu bohong. Karena ia terlalu sayang jam itu dan tak akan menjualnya. Kenapa ayah memberinya ke Lisa, lalu bohong padaku? Apa mungkin Lisa itu anak haram ayah? Dan fakta bahwa ayah bersikeras pindah ke sini. Apa itu agar supaya ia bisa dekat dengan selingkuhan dan anaknya? Ah! Lisa sudah mencuri peranku, dan sekarang dia mau ambil ayah dariku juga. Sudah cukup bagiku. Ini waktunya aku buat dia tahu rasa. Keesokan harinya di sekolah, kupastikan Lisa sedang melihat saat aku merayu Brand, lalu melingkarkan lenganku padanya. Dia terlihat seperti akan meledak dengan amarah. Lalu kukatakan ke semua orang di kelas kalau ayah Lisa tak pergi dinas. Dan dia hanya berkata begitu karena ayahnya punya keluarga lain dan menelantarkannya saat dia masih kecil. Rumor itu pasti balik ke Lisa. Karena hal berikutnya yang ku tahu, dia melabrakku saat aku keluar dari bilik toilet. Beraninya kau katakan sesuatu mengenai ayahku. Kau ini pembohong mengerikan. Kemudian kami berakhir dengan perkelahian jambak rambut. Itu sangat buruk, guru sampai harus datang dan melerai kami. Kemudian kepala sekolah memanggil orang tua kami. Untung bagi kami, ayahku dan ibu Lisa putuskan tak jadikan ini masalah besar karena hubungan kami sebagai tetangga dekat. Iya, seolah begitu. Tapi ayah masih menyuruhku minta maaf ke Lisa dan ibunya. Ayah, kenapa aku harus minta maaf? Dia tak minta maaf padaku karena menuang laksatif ke minumanku? Kau bersalah karena menyebarkan rumor tak benar tentangnya. Tapi obat laksatif itu soal apa? Kukira kalian berdua berteman. Sejak kapan kalian jadi saling benci begini? Aku tak bohong, itu kenyataan. Apa ayah membela Lisa dariku karena ayah merasa bersalah karena dia adalah putri rahasiamu? Kristi, apa yang baru saja kau katakan? Kujelaskan bagaimana aku tahu soal jam saku dan karena itu aku tahu rahasianya. Ayah terdiam lama sekali, kemudian menghela napas dan berkata, Sebenarnya, ayah Lisa adalah kolega ayah. Dia pria baik yang bekerja keras dalam pekerjaannya. Kami dapat kasus sulit yang melibatkan geng kriminal terkenal dan sayangnya,
Ayah Lisa meninggal saat bertugas. Di saat terakhirnya, dia memberiku jam sakunya sebagai kenang-kenangan dan memintaku menjaga putrinya yang berusia 4 tahun, Lisa. Aku dan ibunya tak tega mematahkan hati gadis kecil itu. Jadi kami katakan padanya ayahnya jauh dari rumah untuk dinas dan akan kembali saat dia 18 tahun. Sedangkan aku pura-pura jadi ayahnya dan terkadang mengirim hadiah dan surat untuknya. Saat kau dan Lisa berumur 7, kuputuskan untuk pindah ke sini agar lebih mudah merawatnya. Dan seperti yang kau tahu, ku beri dia jam saku itu, kenangan terakhir ayahnya. Tapi, kenapa ayah berbohong padanya seperti itu? Lisa terlalu kecil saat itu untuk menerima kenyataan yang begitu menyakitkan. Aku dan ibunya juga tak punya banyak pilihan. Kuharap dia terbiasa dengan itu dan berhenti menunggu ayahnya, tapi itu benar kami tak mengira semua akan jadi seperti ini. Di hari ulang tahunnya yang lalu, aku terus berperan jadi ayahnya dan meninggalkan hadiah di pintu dengan permintaan maaf. Tak bisa pulang karena jadwal yang sibuk. Tapi kami tahu kami tak bisa terus menyimpan ini darinya. Sungguh menyakitkan melihatnya rindu ayahnya terus-menerus. Jadi, ternyata semua spekulasiku itu salah. Tak hanya itu, aku juga menyebarkan rumor palsu dan melukai temanku. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Bagaimana aku bisa meluruskan ini? Malam itu, kukirim pesan panjang meminta maaf. Tapi dia tak membalas. Jadi keesokan paginya, aku menunggunya di pintu untuk berangkat sekolah sama-sama. Tapi dia hanya berjalan melewatiku. Melihat wajahnya yang putus asa, hatiku penuh dengan penyesalan. Aku baru saja masuk ke gerbang sekolah saat seseorang menepuk pundakku. Mau lihat pertunjukan drama denganku malam ini? Brand memegang 2 tiket teater. Oh, itu tiket The Curious Incident of the Dog in the Night Time. Aku sangat ingin menontonnya. Dulu saat aku dan Lisa masih berteman, kami sering membahas akan melihatnya. Tunggu. Lisa, itu benar. Jadi, aku bohong ke Brand kalau aku sibuk dan menyuruhnya untuk mengajak Lisa pergi dengannya saja. Lisa terlihat sangat senang Brand sudah mengajaknya keluar. Kini hati nuraniku sudah jernih. Lisa dan Brand akan sadar kalau mereka saling suka dan akhirnya bisa bersatu dengan baik. Lalu dia akan memaafkanku, ya kan? Lagi pula, aku sedang mengerjakan esai. Jadi aku pergi ke kedai kopi dan belajar di sana hingga larut malam. Tapi saat aku sampai rumah, aku jalan melewati pintu mendengar perabot-perabot pecah dan suara orang tuaku bertengkar. Jadi kau sudah membohongiku dan Kristi selama bertahun-tahun? Bagaimana bisa kau punya anak rahasia seumuran dengan putrimu? Apa kau tak malu pada dirimu sendiri? Ada apa? Apa ibu tahu tentang Lisa? Aku segera berlari menghentikannya. Ibu, ini tak seperti yang ibu kira. Aku awalnya juga berpikir begitu, tapi ibu harus dengar ayah. Kebohongan itu mungkin membodohimu, tapi itu tak bisa membodohiku. Lisa itu anak haramnya. Gadis malang itu datang padaku dan memberitahu. Ku coba berunding dengan ibu, tapi ia terlalu kesal untuk mendengarkan. Dengan membanting pintu, ibu pergi. Ayah terduduk di sofa dan menghela napas panjang. Aku duduk di sampingnya menenangkannya, bahwa mungkin itu kesalahpahaman Lisa. Ayah, kita harus cerita ke Lisa kebenarannya. Aku akan mendatanginya dulu melihat situasi. Lalu nanti saat dia tampak stabil secara emosional, ayah datang dan bicara padanya, oke? Hari berikutnya, segera setelah sampai sekolah, aku langsung mencari Lisa. Di sana dia, berdiri dekat lokernya dengan tangan terlipat. Aku jalan ke arahnya, tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, dia berteriak. Berhenti bersikap seolah kau ini suci. Aku tahu Brand hanya mengajakku ke teater karena kau menyuruhnya. Kenapa kau ingin sekali mempermalukanku? Kemudian Lisa menangis. Kalau saja ayahku masih hidup, ia akan melindungiku dari gadis jahat sepertimu. Aku ternganga melihat Lisa. Dia sudah tahu semuanya, tapi jika demikian, kenapa dia bilang ke ibuku kemarin kalau ayahku adalah juga ayahnya? Aku berdiri di sana, tak mau pergi sampai dia beritahu aku kebenarannya. Akhirnya dia berseru kalau di ulang tahunnya yang ke-18, dia melihat ayahku meninggalkan hadiah di depan rumahnya. Curiga ada yang tak beres, dia kumpulkan keberanian menanyakan semua ke ibunya. Ia sangat terpukul mengetahui bahwa ayah yang telah lama dinantikannya ternyata hanyalah kebohongan yang dibuat oleh ayahku. Dia sangat marah pada aku dan ayahku. Jadi dia bohong ke ibuku agar kami tahu bagaimana rasanya punya keluarga yang berantakan. Aku marah sekali. Beraninya dia berbuat begini ke keluargaku. Tapi saat dia menangis minta maaf, amarahku langsung hilang.
dan aku hanya merasa kasihan padanya. Apa yang dia lalui sungguh berat. Aku memeluknya erat dan mata kami berdua pun menangis. Saat kami berdua tenang, kami putuskan untuk bicara terus terang dengan keluarga kami. Kukatakan ke Lisa aku tak keberatan berbagi ayah dengannya, karena toh ayah menyayanginya seperti putrinya sendiri. Tapi sebagai balasan, Lisa harus minta maaf ke ibuku dan menjelaskan semua padanya, jadi ibu mau pulang ke rumah. Jadi akhirnya ibuku kembali, dan kedua keluarga kami berdamai lagi. Aku sangat menyesal, aku berada di luar akal sehatku. Aku tak bermaksud untuk menyakitimu, Bu. Oh, maksudku, Bu Lemon. Semua orang tertawa. Aku juga mengambil kesempatan untuk memberi pelukan hangat ke Ibu Lisa dan memanggilnya ibuku. Seperti yang Lisa lakukan. Kami semua ngobrol dengan gembira saat bel pintu berbunyi. Aku dan Lisa pergi membuka pintu dan melihat Brand berdiri di sana memegang sebuket bunga. Wajahnya kebingungan saat melihat kami berdua di sana. Tapi kalian tahu apa? Tak masalah siapa di antara kami yang dia cari. Tak perlu cari pacar sekarang. Karena sudah ada sahabatku di sini. Atau sebaiknya ku sebut saudaraku? Biar ku beritahu kalian sesuatu yang sangat penting. Aku mengidap akrofobia. Jika ini merupakan mimpi buruk bagiku, aku sama sekali tak ingin berada di sini. Oh, dan cowok yang berada di seberang sana itu Charlie. Dia pacarku, tapi aku sebenarnya tak suka dengannya seperti itu. Jadi, kalian mungkin bertanya bagaimana aku berakhir di sini. 200 meter di atas permukaan tanah dan hendak lakukan lompatan menakutkan ini? Nah, mari kita mulai dari awal. Hai, aku Luna. Cewek SMA 17 tahun dari kota kecil di New South Wales. Tumbuh besar, aku sangat ingin menyenangkan ibu tunggalku yang pekerja keras. Masalahnya, ia hampir selalu letih dan mudah marah. Jadi tak peduli apapun yang kukatakan atau kulakukan, biasanya selalu dianggap salah. Kalimat paling umum yang terucap dari mulutnya adalah, "Kalau kau ingin aku menyayangimu, kau harus jadi baik." Aku ingin ia mencintaiku lebih dari apapun di dunia ini, jadi kulakukan apa saja yang kubisa untuk menenangkan hatinya. Ini menyebabkan kebutuhan untuk membuat semua orang senang dan membuatku merasa takut dibenci oleh orang lain. Jika ku buat orang lain senang, maka mereka akan menyukaiku, ya kan? Jadi, kapanpun seseorang memintaku untuk mengerjakan PR-nya atau menggantikannya saat piket, maka kulakukan tanpa ragu. Dan jika muncul perdebatan atau situasi canggung, entah apa aku yang salah atau bukan, aku selalu minta maaf duluan. Pada umur 15, aku pindah ke Sydney sendiri untuk masuk SMA. Dan itulah saat aku ketemu Margo. Dia benar-benar kebalikanku, tapi ini tak menghentikan kami jadi teman baik. Dia itu mandiri, berani dan tak biarkan orang lain menekannya melakukan apapun yang tak mau dia lakukan. Haduh, andai aku lebih sepertinya, pasti aku bisa terhindar dari banyak masalah. Pernah kami dapat tugas kelompok di pelajaran biologi dan kebetulan aku sekelompok dengan cewek populer ini. Sehari sebelum tenggat waktu, mereka berdua mengirim pesan padaku, mengatakan mereka sakit dan memintaku mengerjakan bagian mereka. Ini tugas yang banyak untuk satu orang, tapi aku tak ingin mengecewakan mereka, jadi aku setuju. Tapi kemudian malam itu, saat aku sedang melihat-lihat Instagramku selama rehat sejenak setelah berjam-jam belajar, kulihat mereka datang ke suatu pesta. Apa? Jadi mereka bohong padaku supaya bisa keluar dan bersenang-senang dan meninggalkanku sendiri di rumah mengerjakan PR mereka? Astaga, ingin ku ambil pena ini dan melemparkannya tepat ke muka bebek bodoh mereka itu. Bagaimana bisa itu dianggap imut? Tapi siapa yang ku ajak bercanda? Aku tahu betul aku takkan pernah bisa katakan pada mereka apa yang sebenarnya kupikirkan tentang mereka. Jadi ku ambil pena itu dan melanjutkan beban tugas yang dimaksudkan untuk 3 orang itu. Sendirian. Aku begadang semalaman dan minum 2 kaleng minuman energi, tapi itu tugas yang terlalu banyak bagi satu orang untuk selesai tepat waktu. Tugas kami atau sebaiknya ku sebut tugasku kena pengurangan poin karena pengumpulan yang terlambat. Yang entah kenapa membuat cewek-cewek populer itu marah. Apa yang sudah kau kerjakan? Bagaimana bisa kau kumpulkan tugasnya terlambat? Aku minta maaf, hanya saja mengerjakan semuanya sendiri terlalu berat untukku. Oh, yang benar saja. Kau punya seharian penuh untuk mengerjakannya. Itu semua karena manajemen waktumu yang payah. Tepat di saat itu, Margo muncul, entah dari mana, dan menyela kami. Jika kalian begitu peduli dengan nilai kalian, maka kalian pasti akan bantu Luna menyelesaikannya. Bukannya malah pergi ke pesta tak jelas. Bagaimana kalau kulaporkan kalian ke guru supaya mencoret nama kalian dari... Margo, cukup. Maaf, jangan pedulikan dia. Kemudian aku menarik Margo pergi. Meminta maaf pada mereka itu hal konyol untuk dilakukan. Itu bukan salahmu. Aku tahu ini bukan salahku, tapi tak ada gunanya membuat keributan, ya kan? Baiklah, kalau begitu, akan kubiarkan kau sendiri dengan semua masalah yang kau timbulkan sendiri. Aku tak peduli lagi. Oh tidak, aku tak bermaksud membuat Margo marah. Aku langsung minta maaf padanya.
Dia satu-satunya sahabatku. Lalu ku ajak dia minum milkshake untuk baikan. Seminggu setelahnya, di hari klub sukarelawanku berdagang limun untuk menggalang dana amal anak-anak, aku tiba-tiba merasa sakit. Oh tidak, aku terus beritahu semua orang di klub betapa pentingnya acara ini, tapi sekarang aku yang akan absen. Betapa memalukannya, aku perlu tunjukkan ke mereka betapa tulusnya aku. Ku kirim pesan ke ketua klub kalau aku sakit, tapi kalau klub begitu membutuhkanku, aku masih bisa usahakan berpartisipasi. Sekarang akhirnya aku bisa tidur. Sebelum aku sempat meringkuk di ranjang, dia mengirim pesan balik mengatakan betapa mereka butuh bantuanku. Jadi akan baik sekali jika aku bisa datang. Oh tidak, apa aku harus menyeret diriku yang demam ini ke sana? Tak tahu harus berbuat apa, aku minta saran Margot, tapi dia menggertakku. Kalau kau tahu kau tak bisa datang, kenapa menyarankan sebaliknya? Orang-orang akan selalu memanfaatkanmu jika kau biarkan mereka. Jadi bilang saja kalau kau sakit dan tak bisa datang. Lalu dia bilang klub musiknya akan ada acara makan malam malam ini. Tapi dia sudah putuskan akan menikmati sesi memanjakan diri malam ini. Jadi dia langsung beritahu mereka kalau dia sudah ada acara. Margot benar, jika aku lakukan seperti yang dilakukannya sejak awal. Aku tak perlu cari alasan untuk berkata tidak ke semua orang. Akhirnya aku kirim pesan ke ketua klub, aku takut menulari semua orang, jadi akhirnya aku tinggal di rumah. Lalu aku tertidur dan mendapati kekhawatiranku mengganggu mimpiku. Hari berikutnya aku merasa lebih baik, jadi setelah kelas aku mampir ke klub. Tapi aku merasakan suasana aneh dari semua orang. Kemudian aku tanya ke ketua klub berapa banyak uang yang telah kami kumpulkan dari acara itu, dia sungguh mengacukanku. Oh tidak, dia jelas masih marah padaku karena mengecewakannya. Aku terhanyut dalam lamunan saat tiba-tiba seseorang menepukku di pundak. Ku dengar kau sakit, apa kau merasa baikkan sekarang? Itu Charlie, salah satu anggota klub. Dia memberitahuku di hari aku sakit, dia menawarkan diri mengambil alih semua tugasku. Jadi aku langsung mengajaknya makan malam untuk berterima kasih. Mungkin dia salah paham dengan niatan baikku, karena setelahnya dia menghujaniku dengan pesan, telepon, dan meme lebay. Tapi suatu hari, sementara kami berdua jalan berdua, Charlie tiba-tiba berhenti dan meraih tanganku. Luna, kita sudah saling kenal cukup lama. Kurasa ini waktunya untukku mengakui perasaanku. Aku menyukaimu. Maukah kau jalan denganku? Oh ya ampun, apa yang baru dikatakannya? Aku berdiri di sana kebingungan. Maksudku, aku menyukainya, tapi sebagai teman. Tapi saat kulihat tatapan penuh harapnya, nuraniku mulai menyiksaku. Dia cowok yang baik. Jadi bagaimana bisa aku katakan tidak padanya? Pada akhirnya aku paksakan tersenyum, lalu mengangguk setuju. Perasaanku padanya akan tumbuh seiring waktu, ya kan? Tapi sayangnya jawabannya adalah tidak. Sebenarnya sejak kami mulai pacaran, kudapati diriku jadi kurang suka padanya dibanding sebelumnya. Dia lakukan banyak hal yang menggangguku, seperti saat dia bersikeras kami kenakan baju pasangan ke sekolah. Ya, kaos berslogan He's mine, she's mine terletak di atasnya. Itu seharusnya sudah ditinggalkan tahun 2010. Dengan sombongnya dia mengantarkanku berkeliling sekolah dan tak peduli dengan gelak tawa dan tudingan ke arah kami. Andai bumi bisa terbelah dan menelanku langsung. Malam itu, melihat betapa muaknya tampangku, Margot bertanya padaku apa semuanya berjalan baik antara aku dan Charlie. Jadi ku bilang semuanya, kukira dia akan marah padaku lagi, tapi yang mengejutkan, dia hanya menghela napas dan menyuruhku memberitahu kebenarannya dengan putus dengan Charlie sebelum semuanya jadi terlalu serius. Itu cara terbaik untuk mencegah kami berdua terluka. Dan juga ku dengar banyak hal buruk tentang Charlie. Orang bilang dia itu tak menentu, sebaiknya kau akhiri ini sesegera mungkin. Ya, Margot benar. Lain kali kulihat Charlie, aku akan akhiri ini sekali untuk selamanya. Ternyata aku tak harus menunggu waktu lama, karena di minggu sore Charlie datang menjemputku untuk kencan kami. Dia bilang punya kejutan untukku, dan aku akan menyukainya. Oke, sepertinya dia sudah melakukan banyak upaya, jadi mungkin paling baik jika kutunda memutuskannya hingga perjalanan pulang. Hampir sampai. Mendengar apa yang Charlie katakan, kulihat keluar jendela. Oh ya Tuhan, apa itu tempat bungee jumping? Jadi, singkat cerita, disinilah aku. 200 meter di atas permukaan tanah, kakiku gemetaran seperti daun dan jantungku berdebar tak karuan. Aku hendak menangis ketakutan ketika tiba-tiba ku dengar musik romantis diputar di belakangku. Aku menoleh, melihat Charlie berlutut dengan satu kaki. Di belakangnya ada staf bermata jeli yang membawa mawar dan lilin sambil bergoyang mengikuti musik. Apa yang terjadi? Aku tahu kita masih SMA, tapi jangan khawatir, kita bisa menunggu sampai kelulusan. Luna, maukah kau menikah denganku? Apa? Apa aku tak salah dengar? Maksudku, aku ini baru 17 tahun. Melihat wajahku yang kebingungan, Charlie segera berkata, aku tahu kita masih SMA, tapi jangan khawatir, kita bisa menunggu sampai kelulusan. Kemudian mari kita gelar pernikahan terindah langsung setelahnya. Ini gila, aku berdiri di sana. Terpaku di lantai tak tahu harus berbuat apa. Dan melihat semua orang memandangku dan menungguku membuat aku semakin merasa tertekan. Aku sedang coba pikirkan semua ini saat Charlie memasangkan cincin ke jariku. Oh ya Tuhan, aku harus apa? Aku harus apa?
Ya, dengan gaya klasikku, aku tak melakukan apa-apa. Tanganku yang bodoh membeku di tempatnya, dan pada akhirnya berakhir seperti ini. Tidak, tidak, aku tak bisa biarkan ini terjadi. Charlie, sebenarnya aku, aku, aku tak punya perasaan padamu. Aku hendak memberitahumu hari ini, tapi aku tak mengira semuanya berakhir seperti ini. Kau bercanda denganku kan? Kalau kau tak menyukaiku, tak mungkin kau biarkan aku sematkan cincin itu sebelumnya. Jadi ku jelaskan semuanya ke Charlie, wajahnya jadi muram karena kecewa. Aku merasa sangat bersalah, harusnya aku tegas dengannya sejak awal supaya tak satu pun hal ini terjadi. Kita masih bisa berteman, ya kan? Aku bertanya, tapi Charlie menjawab bahkan tanpa menatapku. Kalau kau tak menyukaiku, lalu kenapa memberiku harapan? Ada apa dengan nada tanpa emosi itu? Kurasakan dia berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Takut aku terdiam, tak berani mengucap sepatah kata pun. Aku akan pulang sebentar lagi dan jauh dari suasana menyesakkan ini. Tapi saat Charlie mengemudi, kuperhatikan bagaimana keadaan sekitar jadi makin asing dan asing. Ini jelas bukan jalan menuju asrama. Akhirnya mobil berhenti di sebuah lokasi konstruksi terbengkalai. Luna keluarlah dari mobil. Merasakan nada bicaranya yang marah, aku lakukan seperti yang dikatakannya. Kau bisa tinggal di sini sampai kau tahu bahwa kita ditakdirkan untuk satu sama lain. Lalu teleponlah aku. Aku memandang ngeri saat dia berkendara pergi dan meninggalkanku di sana. Aku sendirian, entah di mana. Panik, ku telepon Margo untuk minta tolong. Tapi segera saat dia mengangkatnya, ponselku mati. Ku jelajahi daerah itu, tapi tempatnya benar-benar terpencil. Apa mungkin aku terjebak di sini selamanya tanpa diketahui seorang pun? Sudah hampir larut, aku hampir tak makan atau minum apapun seharian dan rasanya seperti tak ada harapan. Aku menangis dan kemudian semuanya menjadi gelap di sekelilingku. Aku terbangun karena lampu yang terang di rumah sakit. Margo langsung memelukku, kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Ternyata malam itu setelah aku menelponnya, dia memeriksa lokasiku di Snapchat dan melihat kalau aku berada di tempat terpencil. Merasa ada yang tak beres, Margo dan manajer asrama pergi mencariku dan membawaku ke rumah sakit. Charlie ditindak dan diskors selama sebulan atas masalah yang ditimbulkannya. Setelah pengalaman mengerikan itu, aku bicara panjang lebar dengan Margo. Dia menenangkanku, menyemangatiku, dan berkata kalau sepertinya hasratku untuk menyenangkan orang lain berakar pada trauma masa kecil. Mungkin itu karena kata-kata ibuku, kalau kau ingin aku menyayangimu, kau harus jadi baik. Itu yang membentuk karakterku sekarang. Aku tak bisa terus biarkan masa laluku menguasaiku. Jadi di musim panas, saat aku pulang menemui ibu, bersama kami tuangkan perasaan kami dan hadapi masalah kami. Aku akhirnya tahu kalau bersikap baik ke orang lain bukan hal yang buruk, tapi menyetujui sesuatu hanya untuk hindari kekecewaan orang lain bukan hal yang benar untuk dilakukan. Kini dengan bantuan Margo aku belajar sedikit demi sedikit untuk berkata tidak pada hal yang tak ingin, karena hidup ini jauh terlalu singkat untuk berkata ya pada semua hal. Bukankah demikian?